Baik, pertanyaan pertama, Allahumma inni as'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Saya selalu berdoa ini. Bagaimana menurut Ustaz? Terus terima kasih. Insyaallah Ustaz sehat selalu dan dilindungi Allah. Jazakallah khair. Amin. Tentu ini doa yang positif ya. Dan ini memang ada hadis Nabi SAW secara global dalam riwayat Bukhari yang berbunyi, siapa yang meminta surga 3 kali di pagi hari, ada riwayat lain menambahkan dan di sore hari, serta meminta dijauhkan dari neraka 3 kali juga di pagi dan sore hari, maka surga akan berkata, ya Allah masukkanlah dia ke dalam saya, dan neraka akan berkata, jauhkanlah dia dari saya. Jadi surga berdoa agar kita masuk ke dalamnya, neraka minta kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalamnya. Maka dari hadis ini banyak ulama yang menulis doa-doa, diantaranya doa seperti ini, ya Allah, yang artinya kurang lebih saya meminta surgamu dan apapun yang membawa saya untuk bisa masuk ke sana, yang mendekatkan saya pada surga itu baik dari perkataan ataupun perbuatan, dan saya menjauhkan diri dari neraka dan apapun yang membuat saya dekat atau bahkan masuk ke neraka dari perbuatan, dari perkataan dan perbuatan. Kalau ini Allah alam yang saya tahu positif saja, karena ada hadis yang menyebutkan masalah itu. Ustaz, apakah ada riwayat bagaimana bangsa jin mempelajari Al-Quran pada saat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW? Mohon didoakan Ustaz, istri saya sedang sakit, ada kista di belakang otaknya, mohon doa agar Allah SWT mengangkat penyakitnya tanpa tersisa. Allahumma amin. Semoga Allah SWT mengangkat penyakit istri antum dan semua istrinya muslimin yang sedang bermasalah, semua juga laki-laki muslim tentunya yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang perlu diketahui bahwasanya semua fenomena dunia ini, dari sakit, dari susah, cobaan, itu warna kehidupan. Insyaallah Allah SWT tentu memberikan kita cara-cara ikhtiar, selain berobat juga kita berdoa, dan mudah-mudahan insyaallah doa ini termasuk ikhtiar kita untuk mendoakan agar bisa sembuh. Tapi yang penting insyaallah ini cuma sifatnya duniawi, sebentar menuju ke akhirat habis semuanya. Orang yang lumpuh kata ulama nanti di akhirat dibangkitkan sempurna. Orang yang sakit akan sehat. Semuanya laki-laki akan sama postur tubuhnya, semua perempuan akan sama postur tubuhnya. Ya insya Allah ini hanya dunia akan dilaluin. Sabar sambil ikhtiar, terima itu takdirnya Allah, akan ada pahalanya yang besar. Kalau bagaimana bangsa jin mempelajari Al-Quran, satu-satunya riwayat yang saya ketahui, saya tidak tahu yang lainnya, itu adalah riwayat yang menjelaskan pada saat masuk Islamnya jin Nusaybin. Jin Nusaybin, jin yang datang dari wilayah Irak. Dan ini sudah saya jelaskan panjang lebar riwayatnya pada saat membahas sirah juga. Dan itu ada di web, bisa dilihat. Saya lupa ya episode yang keberapa, karena kalau nggak salah sekarang sudah 27. Waktu peninggalnya Abu Talib dan Khadijah, maka dikenal pada saat itu tahun kesedihan, karena Nabi SAW sangat sedih. Maka Allah SWT menghibur Nabi SAW dengan 2 kejadian besar, masuk Islamnya jin Nusaybin dan Isra dan Mi'raj. Nah, masuk Islamnya jin Nusaybin diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, saya pernah jalan bersama Nabi SAW ke wilayah dekat Ma'la, kuburan yang masyarakat Mekah pada saat itu, dan Khadijah dikubur di situ radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW menggaris sebuah garis lalu mengatakan kepadaku, jangan kau ikut. Lalu kemudian aku melihat Nabi SAW jalan terus menuju ke sebuah padang yang luas. Lalu aku melihat ada orang-orang yang mendekati Nabi SAW yang kepala-kepala mereka seperti kendi. Lalu mereka terus mengurumuni Nabi SAW sampai hampir menutupinya. Maka saya pun berdiri ingin membantu Nabi SAW. Maka Nabi memberikan isyarat dari jauh agar saya duduk, gitu kan. Maka saya mendengarkan Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Lalu Allah menceritakan tentang golongan jin ini dalam ayat Al-Quran, bahwasanya mereka datang, mereka mendengarkan. Ada sebagian ulama mengatakan jin-jin ini dalam menangkap dimensi waktu mereka lebih cepat, dan dalam menangkap sesuatu juga mereka lebih cepat, gitu kan. Jadi bisa saja terjadi hal-hal yang lebih cepat dari apa yang dibayangkan oleh manusia, seperti kasus masalah menangkap, menghafal, ya, menerima. Karena mereka itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, kalau mereka setelah mendengarkan Al-Quran, mereka langsung menuju ke kaumnya dan berdakwah. Langsung mereka lakukan itu. Berarti mereka langsung memahami itu. Mereka langsung memahaminya. Ini riwayat yang disebutkan.
Tentang bagaimana mereka mempelajarinya, apakah seperti kita dari huruf hijaiyah dulu dan seterusnya, ini saya tidak pernah tahu. Tapi pengalaman saya pernah meruqyah, ada jin yang mengaku kafir, kemudian saya mengajarkan kepadanya pada saat saya ajak syahadat dan dia syahadat, kemudian saya ajarkan kepadanya ayat Al-Quran dalam hitungan 1 kali saya ulangin, terus dia sudah bisa ulangin. Dari pemahaman saya pada saat itu sebenarnya dia langsung bisa menangkapnya. Saya sering menyampaikan ke anak-anak saya bahwa kita dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita meninggal nanti. Selain itu bukan Tuhan, nak. Bohong jika ada Tuhan yang bisa dilihat di dunia ini. Apa pertanyaannya ini? Mungkin apakah ini boleh atau tidak kali ya? Ya setahu saya boleh, itu benar. Memang betul, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kalau ada yang mengaku selain Allah mengatakan Tuhan, maka itu tidak benar. Termasuk tidak akan pernah dilihat di dunia. Memang itu sudah betul. Dan sudah pernah saya jelaskan hadis Nabi SAW di riwayat Bukhari, waktu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, waktu anda mi'raj ke langit, apakah anda bertemu dengan Tuhan anda? Melihat Tuhan anda, bukan bertemu ya, melihat Tuhan anda. Kata Nabi SAW, Allah itu cahaya, di atas cahaya bagaimana saya melihatnya? Maka ulama pun sepakat mengatakan semua nabi-nabi juga belum ada yang lihat Allah. Dan ada hadis Bukhari yang lain berbunyi, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali di mahsyar dalam bentuk cahaya yang sangat terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar, gitu kan? Tapi masih dalam bentuk cahaya, kita belum lihat. Lalu riwayat lain menguatkan kalian akan berbicara dengan Tuhan kalian tanpa ada penterjemah, gitu kan? Lalu ada hadis sahih yang menyebutkan juga bahwasanya nanti ya, kalau penghuni surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, yang tinggal di neraka tinggal orang-orang yang kekal saja, orang kafir dan munafik, gitu kan? Ini mereka kekal di api neraka. Maka semua penghuni surga sudah masuk, termasuk yang bermaksiat, sudah dibersihkan dosanya di neraka baru masuk ke dalam surga. Allah SWT mengumpulkan mereka lalu berkata, apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang saya berikan? Mereka serentak mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi setelah engkau menyelamatkan kami dari api neraka dan kami masuk ke dalam surga. Lalu Allah SWT mengangkat hijabnya, lalu mereka pertama kali, kata Nabi SAW, melihat wajahnya Allah. Dan serentak mereka berkata, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia ini. Berarti memang di sini kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam riwayat-riwayat ini disebutkan akan kelihatan nanti di akhirat dan hanya akan dilihat oleh ahli surga. Sampai kalau kita baca buku-buku tentang surga, kayak pernah buku-buku yang saya sebutkan, ada Tamasya ke Surga, ada Rasulullah SAW cerita tentang surga, beberapa buku tentang surga yang disebutkan yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu semuanya sepakat menyebutkan nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah yang mulia. Maka sudah tepat kalau kita katakan Tuhan tidak ada kecuali Allah, dan Tuhan itu hanya akan kelihatan di akhirat, dan hanya kalau ada yang terlihat di dunia berarti itu bohong, itu bukan Tuhan. Itu betul, karena memang ada dalil sahih yang menjelaskan masalah itu. Bagaimana kalau ada seorang ustadz atau kiai yang bisa melihat hal-hal gaib dan masa depan, apakah ini juga termasuk syirik? Ini maaf, bukan kiai ya. Ini dukun ini dukun, nggak ada itu. Bagaimana cara? Gitu kan? Ini semua tidak mungkin terjadi. Ini semua khurafat yang masuk ke dalam sebagian orang dan memakai nama suci. Nama kiai itu suci. Kiai, guru, ustadz, itu semua nama-nama yang suci sebenarnya, nama orang-orang yang menyampaikan agama Allah. Bagaimana mereka bisa kontaminasikan dengan melihat jin lah, melihat inilah, menebak masa depan? Ini nggak ada semuanya. Gitu kan? Nabi Muhammad SAW, guru dan kiai kita, disepakati oleh semua ya, kaum muslimin. Nggak ada orang yang berani mengatakan, kecuali dia bukan muslim, bahwasanya Muhammad bukan kiai saya SAW. Kita pasti mengaku beliau kiai kita yang paling besar. Semua mazhab apapun ikut kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW kalau didatangin oleh beberapa sahabat yang bertanya dan beliau belum tahu hukumnya, belum ada wahyu, beliau diam, tidak ngomong. Nunggu sampai turun wahyu baru beliau mengatakan, siapa tadi yang bertanya? Si fulan angkat tangan. Telah datang kepada saya wahyu begini. Nabi SAW tidak tahu yang gaib, menunggu informasi datang. Bahkan kadang-kadang lewat 1-2 hari baru Nabi SAW menerima wahyunya, gitu kan? Waktu dituduh Aisyah berzina, nanti akan kita bahas itu dalam dosa besar tentang menuduh orang mukminah berzina, itu sempat wahyu terputus dari Nabi SAW kalau tidak salah sebulan. Nggak ada wahyu turun. Nabi SAW tidak tahu benar nggak istrinya berzina nih. Sampai beliau bingung sendiri menghadapi Aisyah pada saat itu.
Ngumpulin sahabat, nanya, sahabat bertengkar, ribut, ada yang dukung, ada yang enggak. Datang ke rumahnya Aisyah, ditanyakan Aisyah, Aisyah mengatakan tidak, saya tidak melakukan. Sampai turun firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW terjadi pada rumah tangganya. Turun ayat Al-Quran, nanti akan kita bahas tuh. Ayat-ayatnya lengkap semua menceritakan. Beliau tidak tahu yang gaib. Bagaimana ada orang yang mengaku kiai, kemudian bisa melihat yang gaib, bisa tahu masa depan? Bagaimana caranya? Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang Nabi SAW, dan Nabi disuruh ucapkan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Katakan hai Muhammad kepada mereka, kalau saya ini tahu yang gaib, maka pasti saya akan perbanyak kebaikan-kebaikan dan saya tidak akan ditimpa masalah. Tidak akan ditimpa masalah karena sudah tahu, oh di sana nanti ada orang yang ganggu saya. Udah, saya nggak usah ke sana. Nabi SAW di perang Uhud kena pedang. Sampai kemarin kita bahas kabar Abdurrahman bin Auf, bagaimana melengket pedang di topi besi beliau, dan Abdurrahman cabut radhiyallahu anhu dengan giginya sampai giginya tanggal, luka berdarah kening Nabi SAW. Gigi beliau sempat pecah, pundak beliau sempat kena hantaman pedang orang kafir. Nabi SAW tidak tahu itu sebelum keluar dari Uhud, sebelum keluar dari Madinah, nggak tahu sama sekali. Bahkan beliau mengatakan, saya rasakan sakitnya sebulan, gitu kan. Kalau Nabi SAW tahu, Nabi tidak akan keluar. Tapi memang begitulah, gitu kan. Memang tidak ada yang tahu. Dan ini sudah panjang lebar. Ada juga judul di YouTube, bisa dilihat ceramah saya, Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa. Panjang lebar saya jelaskan. Banyak dalil-dalil Al-Quran, banyak sekali yang menjelaskan kalau Nabi SAW tidak tahu hal-hal yang gaib, tidak tahu masa depan, gitu kan. Jelas semuanya itu. Pak Ustadz, apakah saya termasuk syirik? Saya ikut asuransi dengan pemikiran jikalau ditimpa sakit ada jaminan untuk berobat. Itu bukan syirik, kan? Itu bukan syirik, kan? Karena itu bentuk ikhtiar, gitu kan? Bentuk ikhtiar. Saya makan makanan yang sehat supaya saya tidak sakit. Nah, itu ikhtiar, berbeda. Syirik ini begini, syirik ini dasarnya ibadah dialihkan kepada selain Allah. Tadi saya kasih contoh, menyembeli itu mestinya untuk Allah, baca bismillah, hadap kiblat, ada caranya, tapi enggak dibawa ke kuburan, dikasih pohon, gitu kan. Seperti saya dengar fenomena di kota Makassar kemarin, ada seorang pengusaha punya kapal besar, masya Allah, pedagang kayu, papan-papan dari Kalimantan dibawa ke Jawa, dibawa ke Sulawesi. Waktu saya jelasin masalah syirik, dia bilang, Ustadz sudah tahu belum, di pelabuhan kota Makassar nih, itu setiap kapal baru mau diturunkan, diluncurkan, pasti mereka sembeli kambing lempar ke lautan. Untuk apa, Pak? Ya supaya kapalnya selamat. Ini syirik. Apa hubungannya kambing dilempar ke air? Coba dia kasih kita makan kan kambing itu. Kasih orang miskin, anak yatim lebih baik. Ngapain dilempar? Hanya dimakanin oleh ikan. Tapi bagi syaitan, dia nggak penting antum ini mau sembeli kambing atau nyamuk, yang penting syirik, yang penting nyembeli niat dia untuk selain Allah, gitu. Yang penting dia sekutukan Allah di situ. Doa disuruh minta hanya kepada Allah, enggak datang minta-minta kepada benda, pohon, kuburan. Saya sudah kasih contoh. Ada fenomena banyak di Indonesia, kuburan-kuburan yang dikultuskan kalau itu kuburan hebat, gitu kan. Maka mereka kalau baru menikah datang ke sana minta diberkahi. Ini nggak boleh semuanya. Dari mana ini? Taruh air di kuburan 3 hari dianggap berkah. Padahal kalau dia taruh di kulkas enak dingin tuh. Taruh di kuburan ngapain gitu? Orang butuh didoain gitu. Sekarang sudah tambah hebat nih, teman-teman lagi pada kirimin saya masuk di WhatsApp tuh. Sekarang kuburan dipasangin MP3 Al-Quran supaya 24 jam ngaji. Kalau begitu enak sekali koruptor tuh. Pezina, pemabuk, pasangin aja Al-Quran itu, katanya diampuni dosanya. Luar biasa, dari mana? Tidak pernah dalam riwayat Nabi datang baca Al-Quran di atas kuburannya sahabat. Kenapa kita ini tidak mau kembali ke riwayat yang benar sih? Suka iseng nyari sesuatu yang tidak ada dasarnya, kenapa itu? Wahyu sudah ada, Al-Quran sudah lengkap 30 juz, hadis sudah jutaan jumlahnya, baca itu. Ini kebanyakan karena nggak mau baca, ini nggak mau membaca, akhirnya begitu, ngarang-ngarang sembarangan. Kita sudah punya rujukan kok, gitu. Kenapa harus kesana sini? Gitu. Adakah doa yang dapat ditujukan kepada seseorang untuk dia membayar hutangnya pada kita? Setahu saya tidak tahu ya, ada riwayat khusus masalah ini.
Yang ada riwayat itu kalau kita terlilit utang, gitu kan? Karena Ibnu Abbas mengatakan kalau engkau membaca dalam riwayat sahih, kalau engkau membaca Allahumma kfini Allahumma kfini bihalalika an haramik waqdin bi fadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya Allah cukupkanlah aku menikmati yang halalmu dan jauhkan aku dari yang haram. Waqdini bi fadlika amman siwak, dan lepaskan saya dari ketergantungan kepada selainmu, maka akan dibayarkan utangmu oleh Allah walaupun memenuhi langit, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini harus diamalkan. Dan ingat, kalau berdoa ikutkan dengan hadis Nabi yang lain riwayat Bukhari, ud'ullaha mukinuna bil ijabah. Berdoa sama Allah diikuti dengan keyakinan penuh Allah akan ijabah. Fa innallaha la yaqbalu ad-du'a min qalbil ghafil. Allah tidak akan pernah terima doa dari hati yang lalai. Doa ya Allah diterima enggak ya? Ragu. Atau sambil berdoa sambil ingat makanan, ingat pasangan, ingat ini, enggak bisa. Harus dengan yakin, gitu kan. Jadi kalau doa untuk buat orang lain bayar, Allah yang saya tahu berdoa kepada Allah bisa, itu bukan mustahil. Pernah terjadi dalam sebuah riwayat yang sahih, Umar bin Khattab pada saat mengirim pasukan di perang Qadisiyah menembus benteng-benteng Persia. Nah, pada saat itu pasukan muslimin yang masuk dari 12.000 orang pasukan ini, itu kan kalau pasukan jihad masuk dan menang, berarti lokasi yang ditembus itu menjadi harta rampasan perang. Jadi miliknya mereka, miliknya mujahid. Jumlah mereka kecil, wilayah Persia besar, gitu kan. Ini kalau dibagi ini luar biasa gitu. Maka waktu itu mereka sudah mau bagi, tapi sebelumnya minta saran Umar bin Khattab. Umar berpikir, untuk apa mujahid ini nggak butuh sebanyak ini. Maka Umar bin Khattab juga berpikir mereka mu'allaf, baru masuk Islam, baru mengenal Islam, lebih baik ganimah ini harta rampasan perang dibagi aja, tetap pemiliknya tapi dikasih setengah kepada para mujahid. Waktu itu Bilal radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang lain menolak. Waktu Umar bin Khattab kasih keputusan, kata Bilal, ya Amir Mukminin, jelas hukum agama kita, gitu kan? Ini dibagi untuk mujahidin. Maka Umar bin Khattab mengatakan, wahai Bilal, pikirkanlah, kalau kau mendapatkan sekian bagian dari Persia, kau mau apain tuh harta? Banyak sekali, gitu kan? Dan mereka itu orang-orang yang baru masuk Islam. Lebih baik kamu berbagi dengan dia sambil kamu ajarkan Islam. Ini pendapat Umar. Tapi Bilal tetap ngotot, nggak mau. Kata Umar, saya pun meminta tolong kepada Allah agar melunakkan hati Bilal melalui doa malam saya. Maka Umar bin Khattab sujud berdoa kepada Allah di salat malam. Ya Allah, lunakkanlah hati Bilal. Ya Allah, lunakkan, terus begitu. Kata Umar radhiyallahu anhu, pas tiba habis sholat subuh, Bilal datang kepada saya mengatakan, saya ridho kepada hukummu hai Amir Mukminin, gitu kan? Jadi bukan mustahil berdoa, doakan ya Allah lunakkan hatinya supaya dia bisa membayar utangnya, gitu kan? Sambil tentu kita muhasabah teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang kita juga ini terlalu banyak terlalu pintar menyalahkan orang, tidak bermuhasabah. Apa yang terjadi, sesuatu yang terjadi pada kita, yang paling pertama hisab diri kita dulu. Ada masalah apa saya ini? Jangan sampai orang ini gunjing karena saya pernah gunjing orang. Jangan sampai utang ini mungkin saya pernah utang sama orang, saya nggak bayar. Jadi kita muhasabah dulu. Kalau kita sudah tidak temukan variabel kesalahan kita, nah baru gitu. Baru kita mungkin ini cobaan murni, bukan karena kesalahan saya. Tapi kalau kita memang dasarnya ada kesalahan dulu, mintalah kepada Allah mudah-mudahan jadi pengampunan dosa gitu. Yang kedua, apakah sombong termasuk ya riya? Beda. Sombong dosa sendiri. Nanti ada bahasanya, dosa besar sendiri dia. Sombong itu berbeda. Riya ini kan dia menghiasi ibadahnya untuk makhluk. Sholat diperindah karena ada atasan di sebelah, nah itu riya. Sedekah untuk dipuji, nah itu riya, gitu kan? Pergi haji untuk pamer-pamer, nah itu riya. Tapi kalau sombong beda. Memang sombong itu menolak kebenaran, gitu kan? Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang. Itu sombong. Nanti akan ada bahasanya tentu. Jadi berbeda. Sombong tidak termasuk di sini, tapi dia dosa besar sendiri. Ketika Idul Adha sebentar lagi, mana yang lebih afdal, berkurban sapi atau kambing? Bolehkah berkurban sapi tapi patungan misal 7 orang membeli 1 sapi?
Apakah jika mampu namun tidak berkurban berdosa? Bagaimana jika belum mampu namun ingin mendapat pahala berkurban? Ini sebenarnya 5 pertanyaan tapi dirapat-rapatin. Tapi nggak apa-apalah. Ini mungkin karena saya sudah biasa tegur ya. Jangan terlalu banyak gitu. Baik, afdalnya kambing. Afdalnya kambing dan domba. Karena Nabi SAW berkorban dengan kambing dan domba. Harus itu. Kita di Indonesia lebih suka sapi. Sapi boleh, karena selama dari kecil lebih banyak makan daging sapi. Padahal sebenarnya di sini bukan masalah kita suka atau tidak suka dagingnya. Masalahnya perintah atau bukan perintah, gitu kan? Afdal atau mufaddal, lebih baik atau yang baik, kan gitu. Sapi kalau kita beli misalnya 20 juta bisa dapat 20 kilo, misalnya 30 kilo misalnya. Kambing dapatnya cuma 15 kilo misalnya, lebih sedikit, tapi tetap kambing lebih afdal. Lebih afdal artinya lebih besar pahalanya, karena Nabi SAW menyembelih pada saat itu domba dan sejenis dengan kambing. Bahkan beliau menyembelih lebih dari 1 ekor, yaitu 65 ekor, gitu kan? Untuk diri beliau sendiri SAW. Itu lebih afdal. Jadi kita harus bisa menerima ini. Masalah antum nanti pengen makan daging sapi, nanti bisa beli di hari-hari biasa, nggak apa-apa. Bukan tidak boleh sapi ya, boleh. Tapi afdaliyah tetap kambing. Artinya lebih besar pahalanya. Untuk apa kita pangkas-pangkas pahala kita? Lebih baik kambing. Dan daging kambing ini sebenarnya dianjurkan memang untuk dimakan. Bukan cuma Idul Adha ya. Kita tahu dalam Islam ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing. Kan itu. Berarti kalau seorang muslim dan muslimah makan kambing karena tahu Nabi gemar kambing, itu pahala. Yang kedua, kita punya akikah. Mau dia orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, anak laki-laki lahir 2 kambing, anak perempuan 1 kambing, nggak bisa diganti hewan lain. Dan disunnahkan makan sebagian dari dagingnya. Berarti ada anjuran makan kan? Ada anjuran untuk makan daging kambing itu. Ini nggak berlaku pada hewan lain nih. Dan kita punya Idul Adha. Idul Adha ini lebih afdal kita berkurban dengan kambing. Walaupun ada sapi boleh dan boleh juga dengan unta. Bukan tidak boleh ya. Ini termasuk bagian daripada agama kita. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Jadi tetap lebih afdal kambing. Bahkan saya pernah pelajari khusus dalam Sunan Nabi Daud. Waktu itu di tingkat 3 kuliah ya, sempat kami pelajari Sunan Nabi Daud, dan pas babnya bab adhahi, memang bab untuk berkurban. Di situ ada riwayat yang menyebutkan kalau orang menyembelih pun mau lebih afdal lagi domba. Dan domba itu mau lebih besar lagi pahalanya kalau dia berwarna putih dan hitam. Itu ada hadis Bukhari menjelaskan. Karena Nabi SAW menyembelih dengan ciri itu, gitu kan? Dengan ciri itu, maka itu lebih afdal. Kalau ada orang yang takut makan daging kambing karena dianggap kolesterol, darah tinggi, apalah, itu isu nggak ada, nggak benar semua, nggak benar. Mana faktanya? Coba datangin ke saya. Yang buat masalah itu sebenarnya bumbunya, bukan daging kambingnya. Dan selalu yang bermasalah dengan kambing ini, kalau ada masalah kolesterol, ini bukan di semua umumnya dunia ya, di Asia Tenggara saja nih, yang kita banyak pakai santan, pakai garam ini. Di Saudi orang 80-90 tahun makan kambing nggak apa-apa gitu. Jadi bumbunya yang dikurangin gitu. Ini kalau ada orang Saudi tamu saya cobain makanan kita, dagingnya dicampur macam-macam warna-warni. Ya akhi, apa ini garamnya berapa kilo? Kaget dia, kok asin sekali. Kalau kita kan sudah biasa ya, tapi kalau bagi dia aneh, ini apa ini makanan kok begini asinnya. Mereka kaget karena mereka sudah, memang di sana agak tawar ya. Kalau kita karena sudah biasa lidah Indonesia, begitu kena sana ya tawar gitu. Tapi nanti biasanya dicampur lagi dengan jeruk yang diperasin dan seterusnya, itu biasa dipakai begitu. Jadi jangan kaget kalau lagi umroh mampir antara Mekah Madinah beli makanan nasi, biasanya agak tawar. Emang sudah begitu. Tawarnya itu karena lidah kita terbiasa gitu. Jadi sebenarnya tidak ada urusan, tidak ada masalah, dan daging kambing itu termasuk daging yang paling sehat di dunia, itu survei internasional, dan susunya paling sehat. Bahkan saya pernah dapat itu kandungan protein di dalamnya itu senyawa dengan protein manusia, sehingga kalau dimakan larinya ke otot, bukan larinya ke lemak. Gitu. Seperti itulah yang kita dapatkan. Jadi memang Islam ini nggak mungkin menyuruh sesuatu itu salah, nggak mungkin. Ini disuruh kita untuk menyembelih dan memakannya. Kalau berkurban sapi, tapi patungan misal 7 orang membeli sapi, boleh maksimal 7 orang. Tapi kalau mampu 1 orang 1 sapi, ya beli sendiri, lebih baik. Jangan dipaksain. Ada orang subhanallah, ini cuma 3 orang yang bayar sapi,
tapi masih 3 orang nih, siapa lagi mau ikut 4? Nggak usah ikut 4, 3 orang juga sudah cukup. Kan makin sedikit orang yang ikut ya makin besar pahalanya. Itu kan jumlah maksimal boleh partisipasi dengan 7 orang gitu kan, tapi nggak perlu dipaksain. Nah. Jika mampu namun tidak berkurban, berdosa, tentu berdosa, karena ini wajib. Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah Idul Adha itu dan sembelihlah. Di sini pakai fi'il amr ya. Fi'il amr ini berarti perintah. Kata ulama bagi yang mampu, ini jumhur, saya bicara mayoritas ulama. Jumhur ulama mengatakan yang mampu tidak kurban dosa, nggak boleh. Nah, dia mampu. Termasuk orang yang mampu adalah dia sudah punya duit pada saat itu bisa berkurban, gitu kan? Tapi dia tidak mau, walaupun uangnya pas-pasan. Karena ini ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana jika belum mampu namun ingin mendapatkan pahala kurban? Niatkan pertama. Yang kedua, partisipasilah, ikut di situ. Mungkin di rumah kita ada masjid yang lagi ikut kurban. Coba ikut belajar menyembeli. Menyembeli itu ada pahalanya sendiri loh. Ini laki-laki semua ini saya sarankan jangan tidak bisa menyembeli. Menyembeli, coba belajar. Datang ke masjid, coba ikut belajar. Tanya orangnya gimana caranya. Sebentar, saya tahun lalu habis khutbah Idul Adha di Kalibata City, ada mungkin 23 ekor sapi sama, kalau tidak salah ya, saya salah ingat itu 40 ekor kambing. Itu habis sholat id, lalu saya langsung datang, saya praktikin, saya sembelikan sapinya, saya sembelikan kambingnya depan mereka. Saya panggil jemaah laki-lakinya semua, ayo Pak, coba langsung. Ada yang takut Ustaz? Enggak usah takut. Laki-laki kok takut? Enggak, jangan geli. Kenapa harus geli? Kok lihat darah geli? Ini unik juga nih. Jadi dipotong, baca bismillah, niatin. Alhamdulillah, begitu dia coba, habis potong satu malah ada bapak satu semangat. Dia tawarin yang lain yang tidak mau sembelih. Enggak mau Pak, biar saya Pak. Tadi sudah berhasil nyembeli satu, wah mau nyembeli terus dia. Itu termasuk, itu bisa dapat pahala di situ nyembelihnya ya. Kalau nggak bisa juga takut, peganglah itu. Paling tidak pegang kambingnya. Apalah partisipasi di situ kan gitu. Insya Allah bisa. Tapi yang pertama tentunya niat ya, tentunya niat. Pada malam Jumat kita disunnahkan membaca surah Al-Kahfi dan di tahiyat akhir kita disuruh selalu berdoa dijauhkan dari fitnah Dajjal. Apakah kita bisa terkena fitnah Dajjal? Bukankah Dajjal keluarnya nanti mendekati hari kiamat? Mohon penjelasannya. Pertama, tentu saja amal-amal yang kita baca minta dijauhkan dari fitnah Dajjal, ini Dajjal ya, ada lebih jauh lagi sebelumnya ya, minta dijauhkan dari fitnah kubur, fitnah neraka jahanam. Pertanyaannya, apakah ya kita kalau baca minta dijauhkan neraka jahanam berarti kita akan masuk neraka jahanam sekarang? Bukan itu kan. Jadi kita baca untuk kebutuhan kita nanti. Pertama, orang yang tidak dapat Dajjal maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau orang yang, ini kan hukum syar'i ya, ini akan berlaku sampai Dajjal keluar nanti, itu kan akan dibaca ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan doa ini walaupun Dajjal sudah terbunuh nanti, dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan Nabi Isa akan datang membunuh Dajjal dan setelah itu menghancurkan salib, membunuh babi, kemudian tidak ada satu rumah pun di muka bumi kecuali semuanya masuk Islam, dan Isa akan berhukum dengan hukumku, Al-Quran. Maka Nabi Isa AS sholat seperti sholatnya muslimin, puasa seperti puasanya muslimin, haji seperti hajinya muslimin. Pada saat itu bacaan doa ini kata ulama mesti dibaca. Padahal Dajjal sudah dibunuh. Kenapa dibaca? Karena perintah Allah. Bagi yang belum mendapatinya kayak kita sekarang, bagi yang dekat mendapatinya atau sementara Dajjal masih hidup, bagi yang sudah Dajjal mati pun ini perintah agama. Tetap dilakukan, seperti itu memahaminya. Ana ingin bertanya, amalan apakah jika di hari ke-7 akikah bayi biasanya di tempat kami dipotong rambutnya atau digundulin, kemudian ditimbang potongan rambutnya. Jika rambut telah ditimbang misal 5 gram, ini ada patokan dengan gram emas. Katanya orang tua itu adalah patokan jumlah gram emas atau uang yang harus disedekahkan kepada anak yatim. Apakah hal ini sesuai syar'i? Lalu amalan apa yang disunnahkan, amalan yang sunnah, apa yang disunnahkan dalam akikah? Ini sudah sering kita jawab sebenarnya ya, masalah akikah ini. Jadi yang benar memang seperti itu. Digundul kepalanya, laki-laki atau perempuan, kemudian ditimbang dengan timbangan emas, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Kemudian dinilai dalam bentuk uangnya, rupiahnya berapa, lalu disedekahkan.
disedekahkan atas nama si anak tadi. Itu memang begitu sunnahnya. Ya. Ya. Kalau sunnah-sunnah yang dianjurkan pada hari ketujuh diakikahkan, disembelikan 2 ekor kambing kalau laki-laki yang sempurna, tidak cacat, dan anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian diberikan nama yang baik, ya. Kemudian juga diberikan nama, diakikahkan, ditahnik, ya, dikunyahkan kurma, ditempelin di langit-langitnya, gitu kan. Jadi itu semua yang disunnah-sunnahkan insya Allah. Tapi tidak ada anjuran-anjuran yang seperti umumnya orang lakukan, ya. Misal bayi tersebut dikelilingi, semua tamu disuruh guntingin rambutnya, ini nggak perlu. Nggak perlu, bahkan tidak ada anjuran untuk mencukur rambutnya di depan orang-orang. Iya kalau orang itu benar, kalau dia salah kan bisa luka kepala bayinya. Jadi lebih baik kita sendiri yang cukur, udah cukur rambut itu kan ditimbang-timbangan. Tidak dilihat oleh orang pun tidak ada masalah. Akikah itu boleh sebagai tanda syukur, kan sebagian ulama dipanggil orang makan, kalau enggak pun dibagiin kepada orang lain, gitu kan. Itu tidak ada masalah. Apakah Ustaz Khalid keturunan orang Arab? Nah. Banyak teman anak keturunan Arab di Indonesia, jika ditanya dalam hal pernikahan, mereka mengatakan tidak boleh menikah dengan selain keturunan Arab, misal dengan pribumi dan lainnya. Dan harus menikah dengan keturunan Arab juga dengan alasan agar keturunannya atau marga Arabnya tidak hilang atau terputus. Apakah benar demikian adatnya? Jika demikian, anak orang pribumi tidak mungkin mendapatkan kesempatan mendapatkan orang keturunan Arab. Ini orang baru ikut pengajian apa? Karena wanita keturunan Arab biasanya cantik-cantik. Lanjutnya saya nggak usah baca ya. Ini dan kalau laki-laki tampan seperti Ustadz katanya. Ini saya nggak tambah ya. Ada keturunan memang. Ya, kakek-kakek saya dari turunan Yaman. Tapi saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, semua ini marga-marga, suku-suku, bahasa, warna kulit, paras wajah, semua ini adalah variasi kehidupan yang Allah buat. Kita semua dari Adam dan Hawa, gitu kan? Semua dari Adam, tidak ada yang keluar dari Adam dan Hawa. Cuman Allah dengan kemahakuasanya menunjukkan kebesarannya. Lalu kemudian Allah yang menamakan ini dengan suku-suku tertentu. Itu dulu yang pertama. Dan dalam Islam tidak ada rasisme. Nggak ada dalam Islam, saya Arab, saya Indonesia, saya bule, saya ini, tidak ada dalam Islam semua itu. Karena kata Nabi SAW, la farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Nggak ada perbedaan antara Arab dan orang ajam selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada sama sekali, itu memang sudah jelas satu. Jadi itu asasnya, kita Muslim tidak ada bedanya. Dan sudah cukup kalau masuk dalam saf sholat, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang Afrika, sama semua masuk saf, gitu kan. Nggak ada bedanya, jenjang sosialnya, ekonominya sama. Dan saya sudah pernah sampaikan teman-teman sekalian, hati-hati dengan fanatisme rasisme ini ya, itu nggak boleh sama sekali. Jadi misalnya hadis yang pernah saya sampaikan bahwasanya ada orang-orang dari Ansar ya, dari Muhajirin, dari orang-orang Ansar, dari satu orang Ansar bercanda. Ini sama-sama turunan Arab dari sahabat Nabi di Madinah waktu Nabi SAW masih hidup. Orang Ansar ini keluar dari masjid habis sholat asar lalu bercanda sama teman-temannya semua, ada Muhajir, ada orang Ansar. Dia bilang, hai orang-orang Ansar kesini yuk kumpul-kumpul. Muhajirin gak boleh ikut ya. Kalau kita mungkin, ini orang Betawi ngumpul sini, sana orang Jawa gak boleh ikut. Misal contoh, bercanda. Nah orang-orang Muhajir ini juga dengar teman-temannya orang Ansar bercanda, dia juga bercanda. Ayo Muhajir kesini yuk, Ansar gak boleh ikut-ikut ya, gitu. Sambil ketawa-ketawa mereka gitu. Subhanallah, dengan hikmah Allah Nabi SAW pas keluar dengar itu. Dikatakan dalam hadis Bukhari, raut wajah beliau berubah. Lalu beliau mengatakan, da'ha fa innaha mumtinah. Segera berhentikan ini karena ini penghancuran. Gitu kan? Dalam hadis yang lain dikatakan, tinggalkanlah karena ini yang membinasakan kalian. Nggak ada dalam Islam itu. Gitu kan? Ini penting. Termasuk di dalamnya masalah pergaulan, pertemanan, patokannya ketakwaan, pernikahan, semua itu. Cuma memang dalam Islam khusus masalah pernikahan kita tidak dipaksa, gitu kan? Boleh menikah dengan siapa saja, tetapi ada anjuran dalam Islam untuk menikah dengan sepadan namanya. Sepadan itu sekufu. Kufu itu bisa masuk juga maknanya sama makanannya, sama bahasanya, ya gitu. Sama poster tubuhnya, ya, mendekati warna kulitnya, itu semuanya itu namanya kufu. Kata Nabi SAW begini, wa ankihul akfa aminkum,
menikahlah dan terimalah lamaran orang yang sepadan dengan kalian. Sepadan ini maknanya luas ya, maknanya luas. Saya pernah berikan contoh waktu saya ceramah di Makassar. Ada kurang lebih pertanyaan, bagaimana kalau kami orang Bugis atau orang Makassar ini menikah dengan orang Jawa, Ustaz? Sama-sama Muslim, sama-sama Indonesia, tapi tradisi kami berbeda, gitu kan? Tradisi teman-teman di Jawa lain, teman-teman di Sulawesi lain. Ini dalam Islam dibolehin enggak nih kalau kami nggak mau nikah sama orang Jawa? Saya jawab, itu boleh dalam Islam. Kalau kita khawatir ada perselisihan yang akan terjadi karena beda tradisi, walaupun kita disatukan di bawah naungan Islam, tapi boleh kalau mau nikah. Boleh tidak menikah, boleh menikah, itu hak mereka memilih. Masalah dia nanti menikah boleh, tapi ingat, menikah dengan orang yang berbeda, tidak sekufu dengan kita. Misal orang Indonesia nikah sama orang bule, ini hidup di alam mana, makanannya lain, cuaca biasa negaranya berbeda, kemudian kita juga terbiasa dengan makanan, terbiasa dengan pakaian dan seterusnya, lalu menikah. Bolehkah sama-sama Muslim? Boleh, tapi ingat, kita harus butuh ekstra, ada ekstra adaptasi, ya? Harus adaptasi dengan makanannya, dengan kebiasaan keluarganya, hal-hal yang mubah dalam Islam, maka itu harus ada adaptasi. Kalau bisa silahkan, gitu kan? Kalau tidak, maka lebih aman orang yang sepadan. Tapi boleh, bukan tidak boleh. Kita lihat Nabi SAW waktu di zaman beliau itu ekspansi Islam sudah ada ya, tapi rata-rata istri beliau dari orang-orang Arab di Madinah dan di Mekah, gitu kan? Ada Maria Kipti dari Mesir, tapi satu orang itu. Artinya boleh, bukan tidak boleh. Tetapi berarti kita harus punya ekstra. Ini kalau memang berbeda sama sekali ya. Lain kalau kayak misalnya dibahasakan tadi sama akh yang bertanya. Ada turunan Arab kayak saya dan teman-teman yang lain, sudah tinggal di Indonesia. Sudah sebahasa, sudah sama-sama sama cuacanya, sama keadaannya, maka tidak ada masalah. Dan orang-orang yang fanatisme seperti ini sebenarnya tidak benar, gitu kan? Mengatakan kami turun Arab tidak boleh nikah kecuali dengan orang Arab, itu pemahaman agama nggak benar. Bilal radhiyallahu anhu dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Zainab, gitu kan? Salah satu wanita yang terkenal dari orang Mekah, tuan istrinya Bilal itu. Dulu bisa membeli Bilal di zaman jahiliyah. Zaid bin Haritha dinikahkan juga dengan Zainab, yang lain juga ada wanita namanya Zainab. Dua-dua wanita terkenal, orang-orang dari Muhajirin yang terkenal di Mekah. Jadi kayak istri wanita pejabat, tapi dinikahkan oleh Nabi SAW karena dianggap mereka akhirnya sudah kufu masuk ke Islam, sudah sama-sama tinggal di Madinah, sudah saling mengerti, gak ada masalah. Jadi fanatisme sepertinya tidak benar, gitu kan? Tapi jangan juga kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak santun. Misal begini, mentang-mentang saya bukan orang Arab kamu gak mau, itu gak boleh ya. Mentang-mentang saya bukan orang Jawa kamu gak mau, jadi kita seperti menjatuhkan dia seakan-akan harus kamu terima. Belum tentu kan gitu, karena bisa saja kita juga nanti tidak sekufu. Nantinya gini, ada orang, saya kasih contoh yang lain, ada orang sekolahnya terlalu tinggi, si laki-laki atau si perempuan menikah dengan orang yang tidak berpendidikan misalnya, dan ini nanti mungkin bisa masuk tapi harus ekstra adaptasi karena retorika bahasa berbeda, ini berbeda memang nggak bisa gitu kan, maka akan sulit. Ada bisa tapi adaptasi ekstra, beda dengan orang kalau sudah satu bahasa dari satu kampung sama makanannya, kita sebutin makanan apa dia sudah paham ya, sudah langsung tahu, kan berbeda, ini sudah lebih paham, ini kan lebih enak masuknya, tapi tetap boleh, bukan tidak boleh. Dan saya bilang teman-teman saudara turunan Arab atau turunan yang lain, seperti ini fanatisme nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tapi kalau ada orang yang melamar, dia lihat takut anaknya nggak sekufu, dia punya hak untuk itu. Misal orang ini memang terlalu jauh, tidak mengerti sama sekali keadaan keluarga itu, boleh. Dari manapun dia punya hak untuk itu. Ini mesti difahamin. Allahu a'lam. Wah, ini panjang nih. Saya cari yang pendek-pendek dulu. Ustadz, istri saya seorang wanita yang berkecukupan sehingga segala kebutuhannya mampu ia penuhi sendiri tanpa harus meminta lagi, apalagi menuntut nafkah dari saya. Maksud saya di sini nafkah harta dan kebutuhan lahiriah. Bahkan jika saya tidak bekerja sekalipun tidak menjadi masalah baginya dan dia pun menyanggupi kebutuhan saya dan anak saya. Nah, apakah saya berdosa jika saya tidak bekerja dan menafkahinya? Atau apakah saya berdosa jika saya hanya mengandalkan apa yang dimiliki oleh istri saya? Terima kasih. Berdosa, nggak boleh. Anda laki-laki harus punya harga diri.
Kewajiban memberikan nafkah kepada istri wajib walaupun istri kita miliarder. Nggak bisa. Satu keadaan gugur itu kalau istrinya bilang, sudah saya nggak perlu dinafkahi, itu baru gugur. Tapi itu pun tetap harus laki-laki jaga harga dirinya. Ya, subhanallah, fitrah itu, fitrah. Tetap kita berikan kebutuhan istri walaupun dia mampu. Kebutuhan dasar yang tidak bisa jalan roda kehidupan tanpanya, beli beras, beli gula, bayar listrik. Kalau istri kita misal dia mau beli mobil dengan duitnya dia, itu boleh saja. Itu sudah bukan masuk dalam nafkah itu. Karena nafkah itu sesuatu yang tidak bisa kalau tidak jalan kehidupan tanpanya, nggak bisa hidup. Air, gula, beras dan seterusnya ini harus ada. Itu nafkah. Tetap kita penuhin itu. Selebihnya kalau istri yang mau mengubah rumah, mau gubah garasi rumah, mau cat ini pakai duitnya dia, ya terserah dia, silahkan, gitu kan. Tapi tetap sebagai laki-laki harusnya punya harga diri, dan saya sarankan jangan terhanyut dengan itu, ya, karena itu ada pahala sendiri. Bahkan kata Nabi SAW mengatakan bagi laki-laki, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, jihad, dinar yang engkau berikan kepada pembebasan budak, dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, dan dinar yang engkau berikan untuk istri dan anakmu jauh lebih besar pahalanya. Jadi memberikan nafkah kepada istri anak lebih besar daripada pahala jihad tuh, daripada bebasin budak. Mestinya kita kejar fadilah itu, gitu kan? Jadi walaupun pas-pasan kita harusnya, ya, memberikan nafkah itu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa hukumnya membuka tali pocong mayat sebelum dikubur? Ini kita masalah syirik, sebentar rumah tangga, sebentar ini, kemana-mana pertanyaannya nih. Dan membuka wajah mayat sehingga menempel ke tanah. Ya. Sebenarnya masalah ikat tali dibuka atau tidak itu tidak ada masalah. Masalah talinya. Dan ini saya sarankan tidak usah dibilang pocong, karena ini pocong sudah negatif. Gitu. Jadi memang tali kain kafannya, gitu kan? Tali kain kafan itu tidak ada masalah, dibuka atau enggak itu enggak ada masalah. Setahu saya, Allah alam, itu enggak, itu kan diikat juga supaya tidak terbuka aja kainnya kan gitu. Tapi memang ada anjuran untuk bagian wajah itu dibuka pada saat ditaruh di kuburan, itu yang saya tahu. Tapi tali itu saya tidak pernah tahu dibuka atau enggak gitu. Apa hukum hipnotis yang dilakukan tanpa bantuan jin seperti di acara-acara televisi? Itu pakai jin. Itu pakai jin. Dari mana hipnotis tidak pakai jin? Pakai jin. Itulah yang jin yang membuat dia bisa masuk ke badannya lalu disuruh menari, disuruh nyanyi, disuruh ketawa, itulah jin permainan. Alasan saja bilang itu ya menguasai alam tidur, alam bawah sadar, itu semua cuma cerita. Memang jin di alam bawah sadar, gitu kan? Makanya kalau diruqyah dia kesakitan, dan itu subhanallah ya, itulah cara syaitan, cara sihir begitulah, itulah sihir. Yang antum saksikan sekarang itulah sihir yang sebenarnya, cuma lagi ditontonin dengan teknologi, dengan ini, dianggap itu adalah bukan sihir, ini hanya sekedar begini, bohong semua, itulah sihir. Dan jangan ditonton, karena kata Nabi SAW sudah jelas, siapa yang bertanya pada penyihir, ya, dukun, peramal, kata ulama bertanya di sini masuk di dalamnya adalah melihat, memberi dukungan, itu nggak boleh semua. Maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Siapa yang datang bertanya, percaya, tidak, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dari mulai malam ini Deddy Corbuzier semua, Tommy Refail, lupain udah. Nggak boleh nonton, nggak boleh tuh dukun. Cuma modern, di modern sekarang sudah ganteng-ganteng, kalau dulu kan dukungnya menakutkan itu. Sudahlah, lebih baik nonton Ustadz, ahsan. Ustadz juga tidak kalah ganteng ya. Apa yang harus kita lakukan apabila lupa Jumat, jumlah rakaat ketika sholat, dan bagaimana tata cara sujud sahwi? Tentu saja diambil yang lebih sedikit ya. Kalau misalnya sholat 4 rakaat lupa 4 atau 3 ya, diambil 3. Ini kemarin kalau ikut tablik akbar terjawab nih, riwayat Abdurrahman bin Auf itu kan, bagaimana beliau waktu Umar bin Khattab dulu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ajma'in bingung. Kata Umar kepada Ibnu Abbas, apakah kau tahu hadis Nabi SAW tentang orang kalau lupa rakaat salatnya? Kata Ibnu Abbas, tidak ya Amir Mukminin, di zaman khilafahnya Umar. Lalu kata Ibnu Abbas, apakah anda punya informasi? Kata Umar, tidak ada. Lalu kata Ibnu Abbas, tiba-tiba Abdurrahman masuk kepada kami dan berkata, waktu kami tanya, beliau mengatakan, saya punya kabarnya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang kalian sedang sholat, kemudian dia lupa 2 atau 1 kah dia sholat, dia pilih 1. Kalau dia ragu 3 kah atau 2, dia pilih 2. Kalau dia ragu 4 atau 3, dia pilih 3, gitu kan? Kemudian dia sebelum salam sujud sahwi 2 kali.
atau 2 kali sujud. Dan sesuai kita sebutkan, sujud sahwi boleh membaca bacaan-bacaan sujud, dan diantara duduknya tidak usah baca apa-apa. Jadi begitu selesai tahiyat, sudah selesai, sebelum salam sujud, baca 2 sujud, kemudian duduk, nggak usah baca apa-apa, sujud, baca lagi bacaan sujud, kemudian duduk, lalu salam. Ini kalau kita mengingat kelalaian kita sebelum salam. Kalau misal antum sholat udah salam nih, udah bubar berdiri ke masjid, atau lagi duduk kemudian buka HP, ternyata kayaknya tadi kurang 1 rakaat deh, tapi kita sudah selesai sholat nih, maka langsung berdiri, tambah rakaat yang kita lupain tuh, langsung saja Allahu Akbar. Misalnya 1 rakaat kelupa, sholat 1 rakaat sampai salam, gitu kan. Kemudian setelah salam baru sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam, karena ingatnya setelah salam sholat awal. Ini hadis Bukhari dalilnya, bahwasanya Nabi SAW pernah habis sholat, rakaat kedua sholat asar, beliau salam. Begitu tahiyat pertama langsung salam. Lalu beberapa sahabat bingung, kok asar 2 rakaat, tapi di depan saf pertama ini ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang senior, dan mereka tidak bicara. Nabi SAW seperti umumnya habis zikir, beliau langsung berdiri menuju ke pintu masjid, lalu menunggu di pintu masjid adakah sahabat yang mengeluh, yang mau minta sesuatu pada beliau, gitu kan. Sampai ada satu sahabat Badui datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, apakah sekarang sholat asar sudah berubah menjadi 2 rakaat, atau anda lupa, turun wahyu nggak menyampaikan itu? Kata Nabi, saya tidak lupa, kan gitu, dan tidak ada wahyu turun. Artinya Nabi yakin ini 4 rakaat beliau kerjakan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Lalu kata Nabi SAW dalam riwayat lain dikatakan memegang tangannya orang ini lalu berkata, masuk ke masjid, kebetulan sahabat belum bubar, apa benar yang orang ini bilang? Benar nggak saya tadi cuma 2 rakaat? Kata sahabat, benar ya Rasulullah. Langsung dalam riwayat ini Nabi SAW hadap kiblat, bertakbir, semua sahabat ikut, menyempurnakan 2 rakaat sampai salam. Setelah salam baru sujud sahwi. Berarti memang kalau ingat setelah itu, sujud sahwinya setelah salam. Apakah meminta doa atau didoakan ke ustadz atau kiai, kemudian kita diberi air putih atau serbuk kopi kemudian disuruh untuk meminumnya, termasuk syirik? Sebenarnya tergantung ya, karena meniup sesuatu ke air untuk diminum itu, kalau fungsinya untuk ruqyah itu boleh. Tapi kalau umumnya doa, itu tidak pernah ada anjuran. Jadi doain apa saja terus ditiup air itu nggak pernah ada anjuran. Tapi kalau untuk meruqyah, memang untuk mengobati, ini memang pernah, gitu kan. Ada beberapa riwayat yang tersebutkan khusus untuk mengobati orang yang keracunan dan kena sihir atau kesurupan. Itu memang ada anjuran, difokuskan ke situ. Apakah ketika kita sholat kemudian terlintas di memori pikiran kita, misal kita habis nonton film Mahabharata dan film yang ada dewa-dewa, Athena dan lain-lain, kemudian pas sholat terlintas dewa-dewa dan gambaran di film, apakah itu termasuk syirik? Pertama, jangan nonton. Tadi saya bicara tuh jangan, saya bilang anak kecil aja tidak boleh nonton, apalagi orang sudah besar. Ngapain mau ditipu dengan cerita kosong? Itu bohong, dusta. Dusta semua itu, jangan dinonton. Akhirnya kan lihat efeknya apa yang syaitan lakukan, dimunculkan dewa-dewa itu. Jadi nggak ingat Allah SWT. Itu bukan syirik tapi dosa. Tak, kalau syirik, kalau anda bilang oh ini Tuhan saya, pas muncul gambarnya dia, anda bilang ini Tuhan saya, nah itu baru syirik, itu nggak boleh, gitu kan. Apakah sholatnya harus diulang? Padahal kita nggak ada niat untuk berpikir ke sana, namun pikiran akal kita menyimpan memori tersebut. Ya tentu saja tidak diulang, kecuali kalau memang kita sudah sampai hal-hal yang membatalkan sholat, seperti misal syirik itu ya, menganggapnya oh ini berarti ini Tuhan saya nih, kita iakan terbawa dalam pikiran, itu baru. Karena tidak boleh mengulangi sholat tanpa ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu batal wudunya, belum masuk waktu baru ketahuan, salah menghadap kiblat, nah itu mungkin. Adakah tuntunannya mengadakan pengajian sebelum acara akad nikah dan resepsi? Setahu saya ada. Nabi SAW kadang-kadang kalau ada sahabat yang mau menikah, beliau menyampaikan beberapa wasiatnya. Jadi boleh saja itu. Bagaimana dengan dosa memfitnah orang lain berbuat syirik besar? Apakah otomatis membuat si pemfitnah ini keluar dari Islam? Tentu saja tidak. Ya, tidak. Dia berdosa karena fitnah. Nanti kita bahas di dosa fitnah itu. Dia berdosa dan dia harus minta maafin dosa kepada manusia. Kalau orang itu tidak berbuat, dia harus minta maaf dan dia harus luruskan tuh isu yang sudah tersebar. Kalau enggak, maka dia tetap berdosa. Ini dosa besar, nggak boleh. Dia tidak dikatakan keluar dari Islam.
Mohon tips mengajarkan anak saya yang berusia 3 tahun tentang tauhid. Selalu tanamkan kalau ini yang ciptakan Allah. Selalu kalau ada apa-apa dia sakit, insya Allah sembuh. Selalu Allah kita sebutkan. Itu tips yang paling luar biasa. Dibiasakan, gitu kan. Saya biasa kalau anak-anak saya bahasakan, nah ingat ya, anak-anak saya perempuan saya katakan ingat. Ya kalau yang perempuan saya bilang begitu, ingat Allah perintahkan kalian pakai jilbab. Allah itu Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, bukan karena abadi, tapi harus pakai jilbab karena Allah yang perintahkan. Saya gitu kan, harus. Kalau tidak nanti Allah hukum. Ternyata anak-anak ini beda dengan orang dewasa ya. Jadi dia nggak tanya bagaimana Allah hukum, apalah kayak biasa orang sudah dewasa kritis. Ini enggak. Oh begitu ya, ya sudah. Kadang-kadang subhanallah saya lagi duduk, ya, mereka lagi main satu tempat. Jadi kalau kakaknya ini melihat adiknya, tadi pagi pegang pensilnya dia, kemudian pensilnya kececer gitu. Lalu kakaknya bilang, mana pensil saya? Adiknya bilang, saya nggak tahu gitu. Kata kakaknya, awas lo, Allah tahu kalau kamu bohong gitu kan. Jadi dia membahasakan ke adiknya, sudah dilibatkan Allah. Kata adiknya, memang saya nggak tahu kok, Allah juga tahu saya nggak bohong gitu kan. Tapi mereka sudah menggunakan bahasa itu ya, tertanam. Jadi itu penanaman tauhid memang dari dini itu sangat baik. Pak Ustaz, apabila kita pernah melakukan syirik besar dan dengan konsekuensi batal keislaman kita, bagaimana cara bertobatnya? Apa kita harus mengikrar seperti orang yang memeluk agama Islam? Iya, ucapin syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walaupun sendiri, gak usah di depan orang. Bertobat kepada Allah dengan mengulangi syahadat kembali. Karena itu nggak boleh syirik besar. Nggak boleh, itu dosa besar yang akan mengeluarkan. Tadi kita sudah jelaskan hadisnya. Surah An-Nisa, surah Al-Maidah tadi menjelaskan Allah tidak akan ampuni orang yang syirik. Kalau meninggal berbuat itu berbahaya sekali. Tidak sempat taubat, maka harus taubat. Taubatnya ngulangin kembali. Karena ulama tadi saya bilang sepakat mengatakan syirik besar mengeluarkan dari agama Islam. Mau tanya tadi Ustaz, berkata kesyirikan terjadi pada zaman sesudah Nabi Nuh alaihissalam. Apa zaman sebelumnya belum ada cara beribadah, belum ada apa ini? Belum ada cara beribadah, belum ada. Lalu bagaimana cara beribadahnya? Sebenarnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam ada kemusyrikan. Saya bukan mengatakan awal. Kalau saya katakan awal mungkin keliru ya. Tapi Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya juga itu penyembah berhala dulunya. Setelah Nabi Nuh datang, Nabi Nuh meluruskan, gitu kan, kesalahan-kesalahan, maka orang yang beriman ikut di kapal, orang yang berbuat sembah berhala ditenggelamkan sama Allah. Nah dari generasi yang baru selamat lagi ini ternyata kembali lagi setelah beberapa generasi sembah berhala lagi, seperti itu. Kalau masalah ibadah mereka ikuti ibadah Nabi mereka masing-masing, tetap seperti biasa bertauhid kepada Allah, tinggal aplikasi ibadah kayak sholatnya, kayak puasanya, itu nanti yang memiliki hukum-hukum tertentu, hukum-hukum tertentu. Bagaimana hukum membeli barang dengan cara hutang dicicil, akan tapi barang yang dibeli juga terhutang dan ditunda pemberian barangnya. Misalkan membeli motor dengan cara cicilan tanpa bunga dan denda, akan tapi motor akan diserahkan kepada pembeli setelah cicilan kesekian kali. Bagaimana dengan transaksi yang seperti ini, sah atau tidak? Tentu saja kalau seandainya transaksi disepakati. Begini, pertama pertanyaan dulu, bolehkah orang transaksi dengan nyicil? Jawabannya boleh. Itu dulu. Boleh cash, boleh nyicil. Bolehkah harganya berbeda? Ini yang khilaf di antara ulama. Pendapat yang saya ketahui, yang saya pribadi adalah lebih baik tidak ada perbedaan antara cash sama kredit. Itu lebih afdal, lebih aman. Tinggal pembelinya sudah tahu, ini saya mau jual motor. Kalau orang kredit sama orang bayar cash, saya tentukan keuntungannya misalnya 15% atau 20%. 10 juta misalnya jadi 15 juta pokoknya. Itu kan 50% keuntungannya. Sudah. Ini saya tentukan, orang mau kredit mau cash sama aja. Itu lebih aman secara syar'i. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan boleh kredit dan boleh cash dan boleh beda harga asal akadnya terpisah. Jadi akad kredit sendiri walaupun produknya, jenis produknya sama, dan akad cash sendiri. Jadi tidak boleh sama akadnya, dipisahin. Makanya dibolehkan dan boleh harganya berbeda. Itu dulu hukum. Hukum yang lain berhubungan dengan pertanyaan tadi adalah bagaimana kalau seandainya sudah sepakat di akad kredit, akad cash sudah tidak ada masalah. Orang kalau bayar harus cash and carry, beli bayar langsung dibawa. Kalau kredit, bolehkah pada saat kita sudah sepakat kredit, sudah dibayar cicilan pertama,
kita nggak dikasih dulu motornya misalnya, ini nggak boleh dalam Islam. Sudah sepakat harus dikasih, bayar 10 kali, ya sudah bayar dari awal, orang kasih sudah dibayar, itu haknya dia gitu kan. Kalau nggak mau ya jangan buka kredit, itu konsekuensinya. Memang begitu, jadi kita harus memang tahu. Lalu bagaimana kalau kreditnya macet? Boleh disita, boleh. Tapi caranya secara syariah adalah motor disita misalnya, orang ini harus bayar 10 kali, dia baru bayar 5 kali nggak bisa lagi jalan. Berarti dia sudah punya duit di motor itu setengah harga, gitu kan? Pada saat kita sita, maka penyitaan ini adalah bisa dijual motor itu, kemudian dikembalikan haknya dia. Orang itu yang sudah bayar. Kalaupun mau dipotong, kata ulama adalah dipotong jasa pemakaian selama 6 bulan. Misal orang sewa motor umumnya 1 bulan, 1 hari misalnya 50.000 motor, dikalilah jumlah sekian lama yang dia pakai itu, misal 5 bulan gitu kan, dipotonglah itu ongkos seperti sewahnya dia, berikut dia dipotong dari situ, kemudian dikembalikan uang yang sudah dibayar selama 6 bulan. Itu secara syar'inya harus begitu. Jadi nggak boleh disita kemudian dianggap uang yang lalu sudah hangus semuanya, ini nggak boleh. Ini hukum syar'i yang semestinya idealnya begitu berjalan. Bagaimana cara meyakinkan kedua orang tua yang masih berpegang pada tradisi yang berbau syirik besar, berdoa kepada kuburan, menyembelih untuk rumah, kebun dan lain-lain, agar mereka terhindar dan bertobat dari syirik besar? Tugas kita cuma menyampaikan. Tugas kita menyampaikan dakwah. Kita nggak punya tugas lebih daripada itu. Sambil kita doakan, kita datangkan buku, ya pokoknya dinasihatin, diingatkan. Tugas kita itu. Selebihnya kita nggak bisa buat apa-apa. Apabila seseorang beribadah lalu dia terbersit riya, namun dia sadar bahwa dia riya dan istighfar mohon ampun, apakah ibadah yang dijalaninya hancur atau diterima? Ada hadis yang berbunyi al-yasiru minar riya syirkun. Sedikit saja riya sudah syirik, ini kan sudah batal. Tapi perlu diketahui, misal kalau cuma terlintas, karena semua ibadah itu umumnya kata ulama ada riyaknya, pasti syaitan tawarin pertama opsi riya dulu, gitu kan? Begitu kita sholat, riya dulu yang ditawarin. Kalau kita selama kita tidak mengiyakannya, berarti nggak masalah. Jadi itu orang di sebelahmu itu orang begini, itu orang anggap kau doamu panjang dan kita nggak iyakan, kita terus baca, kita nggak pedulikan. Seperti orang lagi nawarin marketing, nawarin produk, kita jalan saja dia ngomong terus, kita nggak pedulikan, nggak ada masalah, gitu kan? Nggak mengganggu ibadahnya dia. Tapi kalau kita mampir, dengarin keterangannya, ambil informasi, nah ini jadi masalah, gitu kan? Jadi kalau kita sempat mengiyakan itu berarti sudah syirik, nggak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau sudah terlintas begitu dia batalin sholatnya. Lebih aman dia batalin, dia ulangin, karena sudah berbahaya buat dia, sudah nggak diterima kalau dia lanjutin. Apakah benar mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan lebih besar dosanya daripada syirik? Setahu saya kalau dia dipertemukan dengan syirik besar, maka sama kurang lebih, ya. Karena memang hal-hal salah satu yang bisa membatalkan keislaman seseorang itu kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini memang masuk, Ibnu Qayyim memasukkan dari 10 poin batalnya keislaman seseorang, salah satunya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini mungkin dia kelasnya selevel dengan di bawahnya syirik besar. Tapi kalau dipertemukan dengan syirik kecil enggak, beda. Ini pembatalan Islam tadi, kan syirik kecil itu riya cuma membatalkan amal yang sedang. Tapi kalau sama syirik besar mungkin dia hampir dekat. Apa yang dimaksud dengan hadis mahfuz dan hadis syadz? Tentu ini ada bahasan sendiri ya. Mahfuz itu yang terjaga, yang syadz itu kalau sesuatu yang diragukan tentang kedudukannya. Kurang lebih makna letter-letternya seperti itu. Dulu saya suka nyanyi goyang dumang yang ditampilkan oleh artis Cita-Cita atau apa ini. Sehingga kadang saya pengen menghadiri konsernya, hampir-hampir saja saya menjadi fans Cita-Cita tadi itu ya. Tapi saya kembali menyadari kalau apa yang ingin saya lakukan adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian saya mulai punya inisiatif yang menurut saya positif, yaitu daripada saya mendengarkan lagu dan goyangan tadi Cita-Cita itu, lebih baik saya meminta istri saya bernyanyi dan bergoyang ya, seperti Cita-Cita tadi untuk saya tanpa dibarengan musik, karena kebetulan istri saya dahulu pandai bernyanyi dan bergoyang.
Apakah inisiatif saya ini diperbolehkan dalam ajaran Islam? Boleh sekali, nggak masalah. Boleh, tidak ada masalah. Pak Yoyo mau praktek ya? Boleh nggak? Jadi hukumnya boleh suami dinyanyikan oleh istrinya, boleh, boleh, kan gitu. Dengan kata-kata cinta, lantunan syair itu boleh, nggak ada masalah. Bahkan dikatakan wanita ahli surga wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Dalam arti kata memang dia diberikan kesempatan seluas-luasnya kalau sama suaminya, boleh saja, gitu kan? Selama tidak ada hal-hal yang haram. Bagaimana hukuman orang yang mengatakan istilah sunnah Rasul yang populer di masyarakat di malam Jumat adalah penghalusan istilah dari hubungan suami istri? Saya Allahu alam, saya pribadi tidak pernah menemukan dalil itu. Saya tidak pernah menemukan dalil itu, tapi yang ada adalah hari Jumat. Cuma kemungkinan mungkin yang dimaksud adalah hadis hari Jumat itu. Karena memang kan malam Jumat itu sudah dianggap juga hari Jumat, gitu kan? Yang kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat, mandi junub, gitu. Kemudian dia menggunakan bajunya yang terbaik, dia menggunakan wangi-wangian yang terbaik, dia menyisir rambutnya dengan rapi, menggunakan minyak di rambutnya, kemudian dia memakai minyak wangi terbaiknya, lalu dia ke masjid, kemudian dia sholat yang diperintahkan tahiyat masjid, kemudian dia mendengarkan khatib, dia duduk di dekat khatib, imam di depan maksudnya, kemudian dia dengarkan khutbahnya, lalu dia sholat kecuali dosanya diampuni. Kata ulama hadis, pernyataan di sini siapa yang mandi hari Jumat mandi junub adalah menggabungkan antara mandi Jumat sama mandi junub. Dianjurkan berhubungan biologis, gitu kan? Itu di hari Jumatnya. Tetapi di sini kemungkinan besar yang mengatakan bahwasanya malam Jumat itu juga dianjurkan mungkin pemahaman tentang masalah ini. Seperti hadis misalnya tentang membaca surah Al-Kahfi ya. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat? Sebagian ulama mengatakan ini masuk maksudnya Jumatnya, gitu kan? Maka Allah akan berikan untuknya cahaya antara dia dengan Ka'bah. Artinya dia akan sering Allah mudahkan menziarahi Ka'bah itu, ya, sering menziarahi Ka'bah. Maka di sini ulama bilang membaca malam Jumat atau Jumatnya sama saja, karena kalimat malam Jumat dan Jumat ini dianggap satu, seperti itu. Apa hukum bagi pedagang yang menggunakan jimat penglaris sebagai pemanis dan jimatnya menggunakan ayat Al-Quran? Bagaimana hasil uangnya, halal atau tidak? Tentu tidak benar, tidak ada itu ya, pelaris. Dan umumnya memang sekarang banyak dukun-dukun ini ingin mengelabui ya, orang-orang. Kalau yang datang misalnya ibu-ibu pakai jilbab, bapak-bapak dianggap muslim, maka dikelabuilah sama dia dengan cara diberikan kertas tulisannya ada ayat-ayat Al-Qur'annya, tapi ternyata di situ banyak khurafat. Saya waktu terangkan masalah sihir, nanti ada bahasan kita nih, dosa besar yang ketiga atau yang keempat kalau salah itu ada masalah sihir, nanti panjang lebar saya jelaskan. Itu saya sampai kaget masuk, waktu saya jelasin masalah sihir, subhanallah, di daerah Condet saya sholat di musola, di depan, di seberang jalan sekolah yang sedang saya jelaskan itu, ada tulisan bahasa Arab, sampai saya foto di HP saya masih ada gitu. Itu tulisannya awalnya ayat kursi. Lama-lama di bawah itu kalau mengerti bahasa Arab pasti kaget tuh. Ini bisa menghilangkan sihir, ini bisa menghilangkan syaitan, ini bisa menyelamatkan rumah dari pencuri dan beragam macam lah. Dan itu ada kalimat-kalimat itu bahasanya tulisan Arab. Saya sendiri nggak ngerti apa isinya. Gitu kan. Sudah 7 tahun lebih, alhamdulillah lebih 10 tahun saya belajar bahasa Arab. Ini saya nggak ngerti apa yang ditulis. Gitu. Jadi ini satu keunikan yang luar biasa, tulisan yang tidak masuk di akal. Jadi ini semua khurafat yang saya tahu. Jadi harus taubat kepada Allah, semua buhul itu dibakar dan caranya adalah mulai dengan modal yang halal, yang manusiawi, jujur dalam transaksi. Apa kata Nabi SAW? Kalau pembeli dan penjual jujur, maka Allah berkahi di transaksi mereka. Pasti laku dan yang beli puas. Itu. Kita mau jual mobil pernah tabrakan enggak? Pernah. Tapi saya sudah masukin di bengkel, di sini tabrakannya. Insya Allah laku tuh. Oh enggak pernah, mobil saya enggak pernah tabrakan, padahal sudah 7 kali tabrakan ini. Ini bohong nggak bisa, pasti nggak laku. Sudah ada hadis Nabi, manusiawi aja, nggak usah pakai pelaris-pelaris begitu. Apalagi ikut-ikutan bawa patung kucing lah, apalah macam-macam. Saya kemarin masuk ke Polda ketemu sama salah satu teman saya di situ. Ternyata ada bawahannya dia pakai patung kucing tuh. Kenapa akhi pakai patung kucing? Ini nggak tahu, sudah saya nasihatin tetap aja taruh patung kucing di situ. Yaitu patung kucing untuk panggil pelaris supaya orang datang bayar. Ini apa ini? Dari mana akalnya itu patung bisa manggil?
Itu permainan syaitan semua, itu syirik, nggak boleh. Ya, harus dijauhi. Saya mau nanya, siapa itu jin dan siapa itu syaitan? Apa benar syaitan itu lebih halus daripada debu? Sudah saya jelaskan sebenarnya, tapi ya oke lah. Jin ada 3 golongan, mukmin, fasik, dan kafir. Jin yang mukmin sama dengan manusia, manusia juga mukmin sama. Mereka tidak akan transaksi, tidak akan interaksi, tidak akan menikah, tidak akan ngobrol, tidak ada urusannya. Seperti kita tidak akan pernah urusan panggil-panggil jin, teman, ajak makan, itu nggak ada. Kita tahu hukumnya nggak ada. Jin yang fasik, jin muslim yang bobrok, masih banyak dosanya, sama manusia yang fasik. Sama jin yang kafir. Nah di alam jin ini, jin yang fasik sama kafir namanya syaitan. Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Di alam jin ada dakwah, kayak kita mungkin ada dakwah, ada jin beriman. Kalau bukan karena iblis sudah minta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, sudah lama dibunuh sama jin beriman tuh. Jadi syaitan itu adalah bagian dari jin yang dipimpin oleh iblis. Ustaz, apa hukumnya belajar ngaji Al-Quran dengan guru ngaji wanita? Kalau anda wanita silahkan, kalau laki-laki janganlah. Gimana caranya belajar ngaji dari perempuan? Kecuali belum balik mungkin ya. Kalau sudah dewasa kenapa harus perempuan? Nanti aja difitnah, gitu kan? Apalagi berkhalwat berdua, sebaiknya janganlah, dijauhi guru perempuan, gitu kan? Ustaz, apakah hadis lemah termasuk sunnah? Dan apakah hukum jika kita mengerjakan? Apakah dapat pahala? Hadis yang lemah tentu dilihat dulu. Kalau lemahnya itu bukan karena satu hal yang fatal, dianggap fatal dalam ilmu hadis itu kalau dusta, pendusta, gitu kan, pembohong nih. Apalagi kalau orang yang ahli maksiat, suka bermaksiat, gitu kan. Ini terus kemudian dia meriwayatkan hadis, ini semua sudah jelas ditolak, ini lemah sekaligus ditolak, gitu kan. Tapi kalau lemahnya dengan alasan lain, dalam ilmu hadis ada namanya ikhtalata fi akhir umrihi, orang yang di akhir hidupnya mulai hafalannya bercampur baur. Misal ada orang ahli hadis nih, dia umur 15 tahun mulai hafal hadis, sampai umur 40 tahun hadisnya Masya Allah, sampai 50 tahun Masya Allah hadisnya. Begitu umur 51 tahun mulai dia lupa, ada lafaz-lafaz hadis yang mulai terbalik. Hadis-hadis dia yang dia riwayatkan sebelum 50 tahun itu semua dianggap sahih kalau memang dia sahih, gitu kan. Tapi setelah 50 tahun kalau ada yang dibalik-balik sama dia, maka mulai turun tuh hadisnya. Bisa bukan cuma hasan, malah menjadi hadis yang lemah, gitu kan. Karena dia sudah membolak-balikan hadis itu, bisa saja ada yang ditambahkan juga. Ini jadi masalah. Maka ini dianggap lemahnya bukan lemah yang seperti awal tadi, bukan karena pendusta, bukan karena apa-apa. Maka dilihat hadisnya akan dipakai kalau tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi hadis lemah juga ada yang dipakai. Ada yang dipakai selama dia hanya sekedar mendukung saja hadis-hadis yang benar, gitu kan. Misal hadis sahih, hadis hasan, lalu ada hadis yang lemah semakna dengan itu. Maka itu biasanya dimuat oleh para ulama. Tapi kalau dia berdiri sendiri dan dia tidak ada hadis sahih yang menjelaskan seperti apa yang dijelaskan sama dia, atau dia malah bentrok dengan makna hadis sahih dan hasan, maka ditolak. Pak Ustaz, salat berjamaah kan lebih baik daripada salat sendiri, tapi musola tempat saya sering berzikir dan doa bersama sambil mengeraskan suara, padahal itu tidak ada dalam ajaran Nabi dan Rasul. Apabila setelah saya salat berjamaah di musola tersebut saya langsung meninggalkan musola, apakah boleh? Bukankah kita tidak boleh meninggalkan musola sebelum imam yang meninggalkan? Bagaimana cara menyikapinya? Boleh kita tinggalin musola tanpa imam meninggalkannya, boleh saja. Kalau kita punya hajat boleh kita keluar. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kalau zikir habis sholat dengan suara itu tidak melanggar ya. Zikir habis sholat dengan ada suara keluar itu tidak melanggar. Yang ditegur kalau rame-rame, gitu kan, secara bersamaan. Karena Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, Ibnu Abbas berkata, saya tahu sholat selesai di masjid Nabi kalau ada suara, gitu kan. Saya mendengar suara mereka, sahabat lagi berzikir. Cuma tradisi Nabi SAW kalau beliau lagi zikir baca ayat kursi misalnya, di sana sahabat baca Al-Ikhlas, di sana baca Subhanallah. Jadi tidak dipaksa dengan satu irama. Nah ini yang susah dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau orang berzikir dengan angkat suara, antum untuk apa tinggalin? Biarin orang berzikir, antum juga berzikir, gitu kan. Selesaikan zikir. Ini hukum. Tapi kalau yang tadi dibahas tidak boleh keluar sebelum imam keluar itu tidak benar. Boleh saja tinggalin tempat sebelum imam. Ini tidak ada masalah.
apa hukumnya memakai sorban baik di kepala maupun di pundak? Apakah itu sesuai dengan sunnah? Kalau di kepala ada sunnahnya. Nabi SAW menggunakan sorban di kepalanya. Yang jelas Nabi SAW gemar menutup kepala, gitu kan? Baik kalau pakai kayak kita, sejenis kopiah atau sejenis kain yang dililitkan, sorban, itu boleh saja ya dipakai, nggak ada masalah. Kalau diniatkan karena Nabi SAW memakainya, maka insya Allah dapat pahala. Ustaz, saya bekerja di satu perusahaan, saya masuk kerja dengan jaminan ijazah, tapi ijazah yang saya gunakan pada saat sekolah menyontek, bahkan membayar uang ke guru untuk mendapatkan jawaban. Apa hukumnya Ustaz? Anda berdosa dengan menyonteknya, tapi ijazahnya insya Allah tidak ada masalah. Kecuali kalau memang ijazah itu dasarnya tidak ada, kita nggak pernah ikut sekolah di situ, nggak pernah ikut sekolah lalu kita beli ijazah, nah itu tidak sah. Ijazah tidak sah, uangnya juga tidak halal kita dapatkan setelah itu. Tapi kalau dasarnya kita ujian, tapi ada di antara materi yang sempat kita nyontek, mungkin tidak semuanya, sehingga lulus misalnya, kita berdosa dengan itu, tapi ijazahnya tetap tidak ada masalah. Bagaimana pelaksanaan akikah sesuai dengan sunnah? Ini sudah saya ceritakan tadi ya, akikah ini. Bagaimana cara tahnik kepada bayi yang baru lahir? Orang tuanya atau orang yang saleh? Karena beberapa sahabat sering membawa bayi mereka kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW mentahniknya. Tahnik itu mengambil kurma sedikit aja, sedikit sekali. Jadi jangan satu butir kurma ya, jadi sedikit aja, kemudian kita kunyah sampai halus. Kalau yang saya sering lakukan, saya coba kepada bayi-bayi saya yang baru lahir, maka saya kunyah sampai halus sekali. Kemudian saya ambil sedikit ditempelin di langit-langitnya, karena bayi baru lahir itu masih belum bisa apa-apa mereka. Ditempelin sedikit, tentu tangan kita dibersihkan, dicuci supaya steril. Ini masuk ke mulutnya bayi, kesian, maka dibersihkan. Kita pun juga usahakan sudah sikat gigi gitu kan, jangan mewariskan juga, kesian ya virus-virus ke dia. Jadi kita kunyah dengan kondisi mulut kita bersih, baca bismillah makannya, lalu kemudian halus ditempelin langit-langitnya. Saya pernah praktekin, memang kalau bayi baru lahir kayaknya ya agak sulit kalau lebih dari setengah butir kurma, itu sudah banyak setengah itu. Itu saja, jangan dipaksain. Nanti setelah itu dia minum susu, nanti kalau sore lagi ada waktu, yang jelas boleh selama beberapa waktu, tidak ada batasan hari untuk tahniknya, boleh berapa hari saja. Ya, bahkan anak-anak saya masih saya sering kasih, walaupun mereka sudah mulai umur 2-3 tahun, saya suruh kasih kurma gitu. Riba termasuk syirik besar, di zaman ini sulit untuk terlepas dari riba. Nggak pernah ada perkataan riba itu syirik, dari mana? Riba lain, riba dosa lain. Jangan salah faham nih. Ini 2 jam lebih saya teriak-teriak sini, kalau nggak ngerti nih sayang benar. Jadi riba itu bukan syirik ya, riba itu dosa sendiri. Riba itu berhubungan dengan masalah transaksi, nanti ada dosanya kita bahas. Lain nih, transaksi uang, barang, nanti akan kita sebutkan. Beli mobil dengan riba, ingin beli rumah dengan kredit dan seterusnya, nanti kita bahas ya di masalah riba, insya Allah saya bahas nanti. Wah, terpaksa tiba yang panjang nih. Sebentar, masih ada. Jangan tambah lagi ya. Dalam hal kulit hewan kurban, masjid kami selama ini memberikan kulit tersebut pada ketua remaja masjid dan kemudian oleh mereka dijual. Apakah hal ini menyalahi larangan Nabi SAW dalam hal menjual kulit hewan kurban? Tentu saja yang ada teguran kalau kulit itu dijadikan sebagai khusus bahan bayaran. Ini yang saya tahu. Tapi kalau diberikan kepada orang tidak ada masalah. Kalau sudah jadi milik dia kemudian dia mau jual, itu urusan dia, gitu kan. Tapi yang di sini tidak boleh, lebih umumnya kayak gitu. Makanya saya sarankan kalau teman-teman nanti jadi panitia masjid, kemudian ada orang yang datang menyembelih, gitu kan, ya dia dikasih upah, Masalah kulit mau dikasih itu kulit nanti, gitu kan. Nanti apa kalau mau dikasih lagi istilahnya. Atau kalau dasarnya memang dia mau beli kulit itu, yang uangnya nanti dikembalikan untuk kebutuhan beli kresek lah, apalah, kebutuhan untuk hewan kurban itu juga sendiri, dan tetap mereka mendapatkan upah yang lain seperti penyembelih itu, dan yang bekerja boleh dapat daging kurban, gak ada masalah. Termasuk juga boleh orang kaya dapat daging kurban ya, jadi bukan cuma orang miskin. Kita menyembelih misalnya sapi atau kambing dekat rumah, boleh nggak saya minta 1 kilo? Boleh, malah sunnah itu. Karena Nabi SAW mengatakan setiap habis menyembelih, idribuli sahman, berikan saya sebagian dagingnya. Maka Nabi SAW ambil, lalu Nabi SAW nikmatin daging itu. Berarti kita sunnah boleh mengambil sebagian. Baik, kalau saya nyembelih sapi ada 3
30 kilo, 50 kilo, 100 kilo misalnya dagingnya, lalu saya ambil 10 kilo ke rumah, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Lalu kemudian ada adik saya datang, adik saya orang kaya raya, saya kasih kresek sama dia, boleh nggak? Boleh. Daging kurban boleh dinikmatin oleh orang miskin, orang kaya boleh. Tapi kalau kita mau bagi-bagi, umumnya dibagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Ustaz, bagaimana ya caranya mendakwai istri yang selalu mengelak jika diberitahukan ilmu? Misal contoh sunnah, bab tentang larangan alat musik, memasang foto dan lain-lain. Dengan alasan macam-macam menurut akal dia, kan dulu zaman Nabi belum ada alat musik seperti gitar, piano dan lain-lain, cuma ada rebana, pantas aja cuma rebana yang dibolehin. Kenapa dilarang musik kalau tujuannya baik? Misalnya ada musik bernuansa islami untuk penyampaian dakwah, bisa lebih mengena dengan musik. Kalau rebana buat ngiringin tari striptis berarti rebana haram. Kenapa juga dilarang menggambar foto? Mungkin tergantung tujuannya aja. Kalau buat disembah ya nggak boleh, tapi kan cuma buat dipajang biar rumah termasuk bagus, punya seni. Intinya kan Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan musik dilarang, menggambar foto haram, asuransi haram dan lain-lain. Hal yang baru dulunya nggak ada, jangan disamakan dengan sekarang. Lalu saya jelaskan, dalam Al-Quran tidak ada ayat yang melarang musik secara tegas, tapi ada isyarat di dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 6. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan mendapatkan azab yang menghinakan. Banyak ahli tafsir termasuk penafsiran sahabat Ibnu Mas'ud, perkataan yang tidak berguna adalah nyanyian dan alat musik. Dia masih mengelak dengan berasumsi itu kan penafsiran ahli tafsir. Orang juga yang namanya menafsirkan berarti tidak pasti, masih mengira-ngira. Baiklah, lalu jika saya jelaskan hadis yang lengkap dengan bukunya Rumah-Rumah Tidak Dimasuki Malaikat, Rasulullah SAW bersabda, sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok yang akan menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat musik. Hadis riwayat Bukhari nomor 5590. Istri tidak percaya hadis karena dengan alasan jarak waktu Rasulullah dengan kita kan jauh. Jadi kalau hadisnya kan perawinya orang juga bisa saja salah menyampaikan karena turun-temurun dari mulut ke mulut. Saya harus bagaimana Ustaz mendakwai istri saya, dan saya doakan semoga istri tercinta mendapat hidayah. Tentu istri Anda ini kalau yang saya tangkap ya membutuhkan orang ketiga. Mohon maaf saya mengatakan tipologi istri begini berarti dia tidak merasa suami ini orang yang bisa saya ambil darinya fatwa atau sebuah hukum, gitu kan? Ada memang tipologi seperti itu. Maka caranya adalah harus gunakan orang ketiga. Orang ketiga ini siapa kira-kira yang dia dengar atau apa hobi dia? Kalau hobi dia membaca diberikan buku. Kalau hobi dia mendengar mungkin didengarkan audio atau ceramah, gitu kan? Ya, jadi seperti itu, menggunakan orang ketiga yang bisa sambil didoakan. Dan kita juga insya Allah doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Yang penting begini, jangan pernah jenuh dalam menyampaikan dakwah. Insya Allah tidak ada. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun pada istrinya. Tapi qadarullah waktu itu istri memang dalam keadaan tidak mau beriman, gitu kan. Memang itu ikhtiar ya. Dia tidak mau ya sudah. Allah SWT akhirnya takdirkan dia seperti itu. Itu saran saya pertama, gunakan orang ketiga. Yang kedua, cobalah jangan tumpukan saya melihat ini karena pihak si suami lebih dominan sudah paham sunnah, si istri belum. Karena terbukti perkataan-perkataan seperti mengatakan itu kan cuma perkataan ahli tafsir. Dia tidak tahu siapa itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini memang dia mengambil langsung dari Nabi SAW, gitu kan? Ibnu Mas'ud memang dia langsung sahabat Nabi yang belajar dari Nabi SAW hadis, dan dia bersumpah atas nama Allah. Surah Luqman ayat 6 itu adalah musik, bersumpah ya, jadi memang begitu. Dan coba gunakan kata-kata atau penyampaian kepada istri seperti ini sesuatu yang tegas. Jadi ini loh dalilnya, jelas haram gitu. Dan kamu harus bisa menerima karena begini. Ada tipologi istri memang yang harus dengan cara seperti ini haram jelas. Kamu mau berargumen apapun tetap tidak bisa. Kalau masalah kasus kamu bilang jarak kita dengan Rasulullah SAW jauh, berarti kamu seakan-akan mengatakan mustahil agama bisa diterima sekarang. Kalau begitu berarti semuanya akan diprotes, semua akan ditinggalkan. Ini kan semua argumen yang disampaikan hanya karena menepis. Kalau saya lihat ini karena butuh orang ketiga, Allahu a'lam. Jadi mudah-mudahan saja ya Allah berikan hidayah insya Allah. Baik, ada pertanyaan yang sisa yang lalu. Bagaimana hukum jika panitia kurban
melelang kulit dan kepala kurban dan hasilnya dimasukkan ke kas masjid. Saya tadi sudah jawab ya. Insya Allah ini mudah-mudahan masih bisa ya. Apakah benar di alam barzah para penghuni kubur saling mengunjungi, saling bertemu ruh mereka yang sudah mati? Mohon penjelasan. Setahu saya tidak. Setahu saya tidak. Masing-masing sibuk dengan kuburannya sendiri. Ya, masing-masing sibuk dengan kuburannya sendiri. Oh iya, sebelum saya lupa ini apa? Saya mengucapkan jazakumullah khair kepada ikhwah dan akhwat yang sudah partisipasi di sumbangan komputer ya. Ini alhamdulillah laptopnya sudah ada. Kemarin kami butuh 2 dan Masya Allah sudah ada yang menyetor langsung fisik laptopnya. Semoga Insya Allah Anda termasuk dapat panen pahalanya setiap kali di-upload dan diedit ceramah-ceramah kita ini. Dan Alhamdulillah Anda bisa lihat sendiri di YouTube pengunjungnya pasti rata-rata ribuan. Bahkan sudah ada yang hampir ratusan ribu pengunjung yang mengikutinya. Dan juga ada seorang ikhwah kalau nggak salah kemarin langsung ke Pak Diarto. Kemudian ada juga yang langsung ke saya, seorang ibu yang langsung menyetor uangnya cash untuk membeli laptop dengan spek yang memang sudah kita tentukan. Kemarin memang ada spek yang diberikan oleh Pak Diarto, kurang lebih harganya sekitar 11.400.000-an ya, nggak salah harganya itu. Di sini ada speknya dan alhamdulillah sudah ada lah ya, istilahnya sudah ada. Dan alhamdulillah berita gembira bagi yang sudah menyumbang. Apakah benar dalam Islam dilarang nongkrong atau apa ada adabnya? Boleh, bukan tidak boleh. Nongkrong maksudnya di pinggir jalan ya, kumpul-kumpul itu boleh. Karena ini memang dalam hadis Nabi SAW pernah disebutkan, hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, jangan kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami punya hajat, kami nggak bisa duduk-duduk. Pasti kami pulang dari masjid, duduk nongkrong, ngobrol-ngobrol. Ya seperti sekarang banyak umat Islam duduk, mungkin di warung kopi, ngobrol-ngobrol gitu. Sahabat sering lakukan, mereka ngumpul-ngumpul. Kami harus ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kalian harus lakukan maka berikanlah jalanan haknya. Kata para sahabat, apa haknya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalian menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, memberikan petunjuk kepada orang yang butuh jalan, gitu kan? Ya, ini perintah-perintah Nabi SAW, menjawab salam. Ini semua hak-hak jalanan yang harus dijaga. Jadi bukan malah di jalanan dia malah yang mengambil haknya orang, tapi dia memang memberikan tunjuk, membuat orang merasa nyaman, dapat bantuan gitu kan dari orang-orang ini, itu dibolehkan. Ini adabnya. Apakah kita tidak boleh membunyikan sendi-sendi dalam sholat, mematahkan jemari tangan dan kaki? Mematahkan ini bagaimana? Hah? Membunyikan, jadi bukan mematahkan kali ya. Ini bahasanya luar biasa. Jadi setahu saya Allah alam ini sebagian besar ulama memakruhkan, jadi bukan tidak boleh. Karena ada gerakan-gerakan yang dibolehkan dalam sholat kalau sifatnya darurat. Kalau darurat itu tidak ada masalah, tapi sebaiknya dihindari. Ini juga secara medis kurang sehat ya. Karena biasanya jadi renggang jari-jari itu, maka lebih baik dijauhi. Ya anggaplah kalau Anda mau berhadapan dengan atasan misalnya lagi ngobrol, masa sambil di depan atasan bunyi-bunyiin tangan gitu kan? Pasti nggak mau. Bagaimana dengan hadapannya Allah Subhanahu Wa Taala? Coba hindari. Itu waswas syaitan agar mengurangi kekhusyuan Anda. Apakah dalam majlis dalam masjid ba'da azan, majlis ilmu dalam masjid setelah azan boleh dilanjutkan? Majlis itu majlis bid'ah. Apakah kita harus menunggu majlis selesai ataukah membuat jamaah terlebih dahulu? Tentu saja boleh ya. Kalau azan kayak tadi kita azan waktu kita tunda seberapa menit. Tapi ini bukan berarti tunda sampai keluar waktu. Karena memang biasanya antara azan dengan azan ada durasi. Ada durasi. Ini masih dibolehkan. Mungkin kita tadi kayak ambil waktu 5 sampai 10 menit kemudian azan, itu bukan sesuatu yang mengeluarkan dari waktunya sebenarnya. Terlebih lagi durasi antara azan dan iqamah di zaman Nabi SAW itu ukuran 50 ayat. 50 ayat itu lumayan ya, mungkin 20 sampai setengah jam, 20 menit sampai setengah jam. Maka berarti memang di sini ulama mengatakan boleh ya, menunda itu dalam waktu tertentu. Tapi kalau majelis itu majelis yang melanggar sunnah Nabi ya sebaiknya jangan, gitu kan? Jangan dihadiri. Bagaimana caranya? Keluar aja dulu, jangan buat jamaah, itu jadi fitnah, gitu kan? Jangan buat jamaah, keluar aja dari masjid, duduk mungkin di teras, begitu iqamah atau azan baru masuk sholat insya Allah. Apakah orang munafik itu kekal di neraka? Jawaban saya sudah tak dikena. Allah mengatakan innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik pasti akan masuk ke dasarnya api neraka. Kata ulama tafsir disepakati mereka akan kekal di situ.
Bagaimana dengan kelompok yang saat ini disebut dengan Khawarij, namun justru beberapa ikhwah yang pernah saya kenal, apa yang mereka contohkan justru tidak taklid seperti ciri-ciri Khawarij, bahkan masyarakat di sana sejahtera. Tentu saja ya, Khawarij ini kelompok yang muncul sudah dari zaman Nabi SAW, zaman sahabat, Allah sudah ada, dan saya sudah berikan ciri-cirinya. Mereka selalu menyalahkan, memvonis orang yang tidak sefaham dengan mereka, gitu kan? Jadi kita harus bedakan ya, mana masalah yang kita tidak boleh berselisih, itu namanya masalah usuliyah tentang ketauhidan Allah. Ini nggak boleh berselisih di sini. Nggak ada perselisihan arah kiblat, Quran sempurna, Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir. Ini sudah harus disepakati, ini masalah usul semua. Ada masalah furu, masalah cabang. Misal kalau terdapat sebuah dalil, kemudian dari dalil itu ulama berbeda pendapat, maka ini masalah cabang, masalah furu'iyah. Maka ini tidak boleh kita langsung memvonis kalau orang ini salah gara-gara tidak sefaham dengan saya, gitu kan? Kasus pernah saya sebutkan firman Allah dalam surah An-Maidah ayat 6. Ada firman Allah mengatakan aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Imam Syafi'i bilang menyentuh syahwat tidak syahwat batal. Jumhur mengatakan tidak, harus menyentuh dengan syahwat. Karena ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW pernah mencium istrinya keluar ke masjid jadi imam dan tidak wudhu lagi. Maka di sini ada pendapat Imam Syafi'i menjelaskan masalah itu. Kita tidak boleh langsung memvonis pendapat Imam Syafi'i salah di sini. Beliau ulama besar, beliau berijtihad gitu kan. Tetapi sebagai penuntut ilmu yang bijak, kita harus memang menerima dalil yang paling kuat. Di sini tidak melihat individunya. Bukan berarti kita tidak menghormati Imam Syafi'i, tapi karena jumhur punya hadis yang menjelaskan tentang masalah. Hadis Bukhari Nabi mencium Aisyah dan keluar tanpa uduk lagi menjadi imam. Ini ada hadis sahih, berarti ini yang lebih kuat, gitu kan? Kita bisa menerima seperti itu sebagai penuntut ilmu. Ustadz, apa program infak sosial dari Ustadz yang berikutnya? Kemarin sudah saya jelaskan masalah laptop, dan sekarang untuk kegiatan dakwah sementara saya dan Akhdiarto sudah terpenuhi, alhamdulillah, dan jazakumullah khair. Sekarang programnya laptop kita siapin untuk dai-dai. Jadi kalau ada jemaah yang mau nyumbang silahkan, nanti kita akan bagi-bagikan kepada dai-dai kita supaya mereka bisa lebih sistematis menyusun bukunya, karya-karyanya gitu kan. Jadi kita coba carikan yang spek-spek yang bagus juga, ya, yang insya Allah layak lah untuk Ustadz. Karena selama ini Ustadz ini selalu dianggap remeh gitu ya. Saya terus terang sulit untuk menerima itu. Padahal dai-dai ini adalah pewaris para nabi. Harus difahamin masalah itu. Saya subhanallah awal saya balik dari Madinah sekitar tahun 98, tahun 99, tahun 2000 saya pernah ke Jakarta. Tahun 2000, 2001 kalau waktu itu saya ke Jakarta, masih tinggal di Makassar. Kemudian saya mendatangi, ada salah satu kenalan ayah saya, masih ada hubungan kerabat tapi jauh. Beliau memang direktur satu perusahaan besar gitu di Jakarta, saya nggak usah sebutin. Kemudian waktu itu pertama kali HP ada, HP-nya masih HP yang besar-besar, mahal-mahal HP-nya gitu kan. Ada juga jenis HP yang keluar yang murah. Kemudian saya datang, saya kebetulan waktu itu memang rencana mau beli HP ke Jakarta, gitu kan. Kemudian saya mampir ke kantornya, lalu dia tanya, Khalid, Anda pakai HP? Saya bilang, saya rencana memang baru mau beli, alhamdulillah ada uangnya gitu. Terus dia bilang, biar saya yang beliin udah. Oh, silahkan, kalau mau dibeliin silahkan, mau cari pahala, fadhal gitu kan. Dia nggak ada masalah. Terus dia telepon sekretarisnya, dia bilang, tolong beliin satu HP ya, ini buat ada ustadz dari Makassar. Baiklah, kata sekretarisnya baiklah. Terus kayaknya ditanya sama dia, HP seperti apa yang mau dibeliin, jenis apa, yang mana gitu. Terus bahasanya dia nggak enak waktu itu. Dia sempat bilang, ya HP-nya Ustadz lah yang bagaimana gitu. Maksudnya yang HP biasa saja gitu. Wah ini nggak enak nih. Mentang-mentang Ustadz nggak apa-apa, asal jadi saja. Ini pewaris para nabi diginiin gimana? Tersinggung saya nih. Padahal satu alim, satu dai itu bisa menyabarkan 1000 orang miskin. Satu dai itu bisa memotivasi 1 juta mujahid berperang. Itu luar biasa seorang alim itu bobotnya. Sampai kata Nabi SAW, Allah kalau mau angkat ilmu agama ini, Allah nggak angkat begitu saja, tapi Allah matikan para ulama. Begitu mati hilang sama ilmunya, habis. Manusia jadi sesat kalau mereka nggak ada. Dari mana mau tahu ini? Kedudukannya luar biasa. Saya bilang udah terima kasih, nggak usah. Alhamdulillah saya bisa beli. Udah saya pergi. Semenjak itu subhanallah saya buat program untuk menunjukkan kalau dai juga mampu, gitu kan. Saya selalu tunjukkan begitu, selalu coba berusaha kembangkan apa supaya jangan dianggap remeh dai-dai ini. Mestinya begitu, Allahu a'lam. Itu program. Jadi kita mau coba ya bagaimana dai-dai ini ditingkatkan level mereka dari sisi
ekonomi, dan luar biasa. Saya kemarin semalam kedatangan beberapa ikhwah yang sempat diskusi sama saya di Ajwad di restoran. Lalu saya berikan saran-saran. Saya bilang program saya sekarang, saya mau bagaimana dai-dai ini betul-betul ada Islamic Center mereka. Semua dai-dai yang kompeten, yang luar biasa kapabilitas ilmunya mereka bagus. Mereka memang dai-dai yang kompeten lah di bidangnya. Memang ahlinya di ilmu hadis, di ilmu dakwah, di ilmu akidah. Kita keroyokin buatin Islamic Center, mereka nanti di situ tinggal, mereka buat kelas pelatihan dai, kaderisasi, kemudian punya pesantren di situ. Nanti orang-orang mereka pun buat jadwal, hari Senin ada sirah, hari Selasa ada akidah, hari ini buat seperti kelas, orang datang sekolah gratis gitu. Daripada sekarang ini masih berserakan ke sana sini jadwalnya. Kita adakan itu dan itu lebih fokus. Kemudian kebutuhan mereka kita penuhin. Kita harus punya satu sumber basis dana yang kita penuhin. Karena kayak di Saudi itu, semua ulama itu sudah luar biasa. Mereka cuma tahu dari rumah ke masjid, dari rumah ngajar di kampus. Mereka ngetik karya-karya, bukunya banyak tertulis karena mereka kebutuhannya sudah terpenuhi semua. Bahkan rumah-rumahnya dikeroyokin oleh jemaah pengajiannya untuk ada yang bayarin gulanya, ada yang bayar berasnya, ada yang bayar listriknya. Jadi dia sudah nggak pusing. Ini orang-orang cari pahala, dia pun akhirnya bisa lebih fokus gitu. Kalau nggak susah. Kadang-kadang subhanallah kesian ada dai-dai yang saya tahu mereka dari ceramah habis itu keluar, ada yang sampai ngojek gitu, ngantar orang. Ustadz dai yang mestinya dihormati di masyarakat malah susah. Ada yang kesian sampai jual-jualan apa, jus, jual sesuatu yang menurut saya nggak perlu. Ilmunya lebih baik, lebih mahal daripada itu ya. Nah ini hal-hal mendasar ini yang saya inginkan. Jadi mungkin kita buat program-program untuk dai, makanya ada pengadaan motor. Kedepannya insya Allah saya akan adakan pengadaan mobil buat dai-dai. Kemudian juga ada pengadaan tempat tinggal. Saya bahkan punya ide kemarin untuk mengadakan properti satu komplek perumahan khusus untuk ustadz-ustadz. Jadi kalau dibutuhkan nanti mau cari ustadz siapa sudah di komplek itu gitu kan. Bahkan ustadznya bisa jadwalnya ganti-gantian di masjid itu ngajar, orang sudah bisa datang. Maka bisa lebih terkumpul lah di satu tempat ya. Bukan seperti itu. Kalau yang terdekat juga ada kurban ya. Kurban ini dengan kambing ada, dengan sapi ada. Kambing itu dengan 2 juta rupiah dan sapi itu dengan 10 juta rupiah. Ini yang terakhir. Apa itu kantara? Kantara itu sebuah jembatan, sebuah tempat yang ada di depan halaman surga. Itu namanya kantara. Dalam hadis sahih disebutkan, kalau semua orang yang sudah melewatin sirat, sudah ditimbang amalnya, amal baiknya sudah lolos, mereka lewatin sirat yang dibentangkan di atas neraka. Ada yang lewat seperti cahaya bulan purnama dan cepatnya seperti kilat sudah sampai ke ujung. Itu ujungnya sirat ya, lewatin neraka itu namanya kantara. Di depan kantara itu ada surga. Itu seperti lapangan luas, mereka kumpul di situ nunggu dulu. Nunggu orang-orang semua yang akan lolos gitu kan. Itu namanya kantara. Ada yang lewat seperti kecepatan kuda, ada yang lewat seperti berlari, ada yang lewat seperti berjalan, ada yang lewat merangkak, dan ada yang jatuh ke neraka terlebih dahulu. Wa na'udzubillah. Jadi ini kantara sebuah tempat yang mereka akan berkumpul nanti sebelum masuk ke dalam surga. Inilah yang sesuai dengan sabda Nabi SAW. Kalian akan berkumpul ya di satu tempat kantara itu, dan aku akan datang mengetuk pintu surga. Lalu penjaga surga bertanya, siapa engkau? Aku berkata, aku Muhammad. Maka kata penjaga surga, aku tidak diperintahkan membuka pertama kali kecuali untukmu. Maka dibukalah pintu surga tersebut untukku, dan surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Bagaimana Rasulullah SAW memotong kuku jari yang mana dahulu? Adakah sunnahnya? Yang saya tahu dari kanan ke kiri, itu kan dari kanan ke kiri, dan dimulai dari jari kelingking sampai ke ibu jari dan seterusnya begitu. Ketika Isra Mi'raj Nabi melihat azab neraka dan lain-lain. Apakah berarti neraka sudah berpenghuni? Tentu saja tidak. Diperlihatkan untuk beliau. Dan waktu Isra Mi'raj itu yang Nabi diperlihatkan sebenarnya adalah azab kubur. Ya, azab kubur. Itu yang lebih kuat pendapat. Jadi bukan azab neraka jahanam. Tapi beliau diperlihatkan neraka jahanam. Diperlihatkan juga neraka jahanam. Ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius agar mereka beriman kepada Allah, di awal suratnya dikatakan Assalamu ala manittaba'al huda, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk ini. Apakah sunnahnya ketika salam kepada orang muslim seperti ini? Tentu tidak. Ini khusus bagi surat-surat resmi saja. Kalau ada surat yang ingin dikirimkan kepada pemimpin satu kaum, maka dibolehkan. Kalau yang lain enggak, setahu saya enggak. Ini sudah, oh sudah lewat ya.
Jika di lingkungan rumah kita ada 3 masjid atau lebih dan ada 1 masjid yang sudah sunnah dengan komunitasnya orang-orang yang sudah mengenal sunnah, maka saya lebih condong berjamaah di masjid tersebut dengan alasan lebih khusyuk, rapi safnya. Jadi pahalanya lebih banyak karena safnya sempurna. Lalu saya dibilang keluarga ekstrim, seolah-olah saya punya aliran sendiri karena tidak mau berjamaah di masjid lainnya. Apakah saya salah jika memilih masjid yang sunnah itu? Tentu saja tidak. Nggak usah peduli dengan perkataan orang. Kita kalau peduli perkataan orang nanti jadi kacau semua. Selama itu benar, jalanin, nggak usah ragu dan nggak usah peduli dengan orang. Karena kalau kita peduli dengan orang, sementara kita dahulukan perkataan orang dari kebenaran, kita akan kacau semuanya. Berapa banyak rumah tangga kacau gara-gara perkataan orang ketiga, gitu kan? Harus punya prinsip. Saya pernah ajarkan, kalau kita diajak sama teman-teman makan di satu restoran, ada makan nasi goreng, kemudian kita begitu buka menu ada mie goreng dan hati kita pengen mie goreng, makan mie goreng walaupun teman-teman suruh nasi goreng, enggak, saya mau mie goreng aja, nanti saya incipin punya kamu, enggak apa-apa, gitu kan. Mesti punya prinsip nanti supaya kita ikut. Kalau enggak, suami kamu tuh begitu ya, langsung ribut sama suaminya. Istri kamu tuh begitu ya, kamu tuh tetangga bilangin begini, tadi si fulan bilang begini, terpengaruh. Untuk apa? Saya bilang sama istri saya, ingat, rumah tangga ini saya, kamu dan anak-anak. Saya pemimpinnya, kamu wakil saya. Instruksi dari saya. Orang lain manapun mau masuk sini menyampaikan sesuatu harus saya yang ambil keputusan. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi rumah tangga kita punya benteng-benteng. Kalau nggak jadi kacau semua nih. Di masjid yang sudah sunnah, jika ada kajian selepas maghrib, selepas isya, kadang sholat isya ini ditunda sampai kajian selesai dulu. Biasanya sampai 45 menit. Jadi sekitar jam 8 baru sholat. Apakah dibolehkan menunda isya? Ada hadis memang yang membolehkan mentakhirkan isya ya. Tapi saran saya lebih baik sholat dulu seperti kita ini. Jadi tepat awal waktu kemudian baru dilanjutin. Ketika Idul Adha sebentar lagi, mana yang lebih afdal berkurban sapi atau kambing? Sudah saya jelaskan. Maaf ya, kita selesaikan dulu ini beberapa lagi. Wah, ini poligami nanti dulu. Dan dia sudah tahu kalau saya bilang jangan cari gara-gara. Jadi perkataan pertama, afwan Ustaz, sebelumnya pertanyaan bukan cari gara-gara. Ustaz, saya bosan dan bingung. Begini Ustaz, saya tinggal di lingkungan keluarga yang belum sunnah. Andai bisa pergi, saya ingin pergi, namun punya tanggung jawab keluarga. Keluarga didakwahin, diajak sunnah, nggak mau. Istri sudah berkerudung, suruh berjilbab yang syar'i, nggak mau. Suruh baca Al-Quran, anggot-anggotan. Dibangunin sholat malam, males. Mertua diajak sholat berjamaah, susah. Penghasilan saya masih belum halal, mau keluar diberatin, suruh jangan keluar, mau makan apa ntar, mau minggat, kasihan sama anak, mohon penjelasannya. Jadi lakukan hal-hal yang paling sederhana, yang paling mudah. Paling mudah, misal apa saja, tidak usah buru-buru, jangan semuanya langsung ditumpukin. Jadi misalnya fokus, mau istri pakai jilbab syar'i, itu dulu difokus, jangan dulu ke mertua, itu sudah menjabar kemana-mana. Orang terdekat dulu. Mulai dengan pasangan, nasihatin baik-baik gitu kan. Kalau sama istri ini harus ahli rayu gitu. Rayu dia supaya dia mau gitu kan. Jangan kamu pakai jilbab, kalau enggak masuk neraka. Susah gitu kan. Rayu dia, insya Allah dengan, masa mesti saya ajarin cara merayu? Hah? Tapi jangan saya nggak bisa kalau ada Pak Yoyo nih. Lain, levelnya saya belum sampai ke situ. Tapi harus bisa dirayu, bagaimana caranya dirangkul. Perempuan nggak pakai perasaan, dirayu, insya Allah bisa. Kamu kalau pakai jilbab, waduh saya sampai tidak bisa kedipin mata. Insya Allah pakai jilbab langsung tuh di belakang sudah ada suaranya ketawa tuh. Belum lihat saya itu. Baik, jadi seperti itulah, dirayu insya Allah bisa kan gitu. Ini sudah semua, terakhir yang satu. Waduh, ini terpaksa poligami ya. Afwan, sebelumnya pertanyaan bukan cari gara-gara lagi Ustaz. Kembali menyinggung masalah poligami. Saya coba diskusi dengan beberapa akhwat. Kebanyakan dari mereka lebih memandang poligami itu tidak setuju hanya dengan perasaan mereka. Walaupun mereka mengakui dalam Islam itu dibolehkan dan tidak berani mengatakan itu tidak boleh karena itu terdapat dalam Al-Quran. Tapi mereka bilang bahwa syarat utama poligami harus adil. Maka jika sang istri tidak ridho, tidak merestui suami poligami, maka tidak boleh suaminya nekat poligami walaupun semua syarat sudah terpenuhi. Jadi seolah-olah boleh tidaknya poligami ada di tangan para istri. Jika tidak ada restu istri maka tidak sah dan tidak diperbolehkan karena istri melakukan tidak adil. Apakah benar demikian Ustaz? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Sama sekali bukan poligami di tangan istri, bukan juga di tangan suami. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi begini, apa sih yang membuat manusia menolak sebuah hukum?
Apa yang membuat seorang manusia menolak melakukan satu perbuatan perintah agama? Jawabannya satu, kejahilan. Karena kejahilan akan mendatangkan ketidakamanan. Ini tuh. Kita akan tidak mau datang ke satu tempat karena kita masih jahil dengan tempat itu, sehingga muncul ketidakamanan. Ah, nanti di sana aman nggak ya? Kan gitu. Jadi jawab dengan ilmu. Kalau seorang muslim, saya sudah bilang mau poligami, itu program, harus programin. Kita punya satu perusahaan mau buka cabang perusahaan lain, harus punya planning, program, bukanya nanti kapan, apa langkah-langkahnya, itu dilakukan dari sekarang. Target saya poligami 3 tahun, 2 tahun lagi, maka apa yang saya harus lakukan? 1, 2, 3, 4, 5, gulirkan tuh, gitu kan? Dengan bertahap, dengan cara-cara syar'i, dengan berdoa, insya Allah bisa, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu yang membuat tadi perempuan kenapa menolak, karena masalah masih jahilnya dengan masalah poligami, seakan-akan poligami cuma maslahat bagi laki-laki gitu kan. Coba antum kumpulin artikel-artikel, semua manfaat-manfaatnya, dibaca, antum sendiri kayakan dulu informasi, baru kemudian jelaskan, baru kemudian ajak, baru kemudian lihatkan fakta-faktanya, bagaimana mereka bisa menerima gitu kan. Seperti itulah, berikan penjelasan, dan itu dijadikan sebagai pembicaraan yang biasa sekali, pada saat menyampaikan. Dan itu digulirkan. Selain daripada itu ikhlaskan niat, insya Allah akan bisa gitu kan, insya Allah akan bisa. Saya sampai hari ini ya, kalau saya lagi bicara dengan istri saya, alhamdulillah malah saya yang ditanya. Ada satu akhwat yang sempat hubungin dia, kemudian minta, bisa nggak Ustadz Khalid menikah dengan saya? Ini bahasa dari akhwat itu. Kemudian istri saya yang minta, istri saya bicara sama saya sambil duduk, ini ada berita begini-begini. Sampai saya bilang, udah, saya sekarang masih belum ada hajat, insya Allah nanti. Saya sekarang akan buat planning dulu, saya ingin cetak buku-buku saya, ingin supaya usaha ini jalan, saya akan melangkah ke sana. Karena dari awal sudah saya jelaskan, konsep hidup saya adalah poligami. Saya akan sempurnakan dengan izin Allah, gitu kan. Tapi dengan cara syar'i, tidak ada sembunyi, nggak ada sesuatu yang transparan. Istri saya sudah tahu semua kalau saya tidak ada yang tersembunyi. Semua A, B, B semua jelas dari awal. Jadi mereka tidak tahu tidak ada main-main di belakang itu semua. Tapi subhanallah, karena dia tahu prinsip saya itu dan saya juga sudah punya planning ke situ, maka hampir setiap saat dia bicara sama saya, malah dia yang bicara, gitu kan? Malah dia yang bicara, meminta kesian, ini sudah minta, tidak apa-apa, melangkah aja, saya temanin ya, gitu. Bahasanya begitu. Tapi jangan cemburu ya, yang belum. Ini saya bahasakan, artinya ada begitu. Saya dihubungin oleh seorang akhwat kita, semoga Allah jaga, masih gadis ya. Dia tinggal di daerah Bekasi dan sempat memberitakan ke saya, Ustadz apa hukumnya kalau saya dilamar sama ikhwan nanti, saya berikan syarat kalau dia juga poligami nikah sama teman saya. Ada akhwat yang begitu. Mau kenal? Langsung senyum semua. Nggak bisa. Nanti orang khusus yang saya kenalkan nanti. Tapi ada akhwat yang begitu, subhanallah, gitu kan? Jadi satu sisi ada akhwat yang begini, oh nggak bisa, harus adil, dia nolak. Satu sisi ada akhwat yang luar biasa. Bahkan dia sebelum nikah dia sudah minta untuk itu. Ada, saya pernah ceritakan ini sebagai penutup, akhwat di Makassar, saya kira ikhwah, SMS ke saya, Ustadz, apa hukumnya kalau seorang laki-laki menikahi 3 wanita sekaligus? Ini saya ceritakan karena di sini kan dikasih contoh akhwat banyak yang nolak, gitu kan? Saya ceritakan sisi lain, ternyata di alam kita ini ada orang yang menerima hukum Allah, bahkan mereka banyak komunitasnya, gitu kan? Di Saudi itu sampai yang mengadakan seminar poligami para akhwat-akhwat, ada sama saya cuplikannya tapi dalam bahasa Arab mereka ngomong, gitu kan. Nah di sini dia SMS saya, dia bilang, Ustaz apa hukumnya seorang laki-laki mengkhidbah 3 wanita sekaligus? Saya bilang hukumnya boleh secara syar'i, hukum. Dia akad pertama, kemudian dia pindah akad kedua, akad ketiga, itu boleh saja. Terus selesai SMS, saya penasaran, saya tiba-tiba terlintas tanya, kenapa akhi bertanya begitu? Mungkin ada sesuatu hukum yang mau di follow up setelah itu. Dia bilang, saya salah satu akhwat Ustaz, dan saya sudah sepakat dengan 2 orang sahabat saya untuk menikah dengan 1 suami. Ini bahasa mereka, mau menerapkan poligami sebelum nikah. Ada orang yang seperti itu. Kalau iman sudah berbicara, teman-teman sekalian, yang pengecut jadi berani, yang malas jadi rajin, yang miskin jadi kaya, yang lemah jadi kuat. Iman yang bisa mengubah itu semua. Kalau iman masih belum ada, itu susah untuk dibahasakan, gitu kan? Jadi ini semua bahasa-bahasa yang saya lihat karena belum masalah keimanan. Allahu a'lam. Alhamdulillah sampai sini mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas, dan insya Allah juga saya sampaikan mungkin pertemuan kita Rabu depan ada, tetapi Rabu setelahnya itu malam Lebaran ya. Karena Rabu setelahnya itu tanggal 23 itu kita libur, ya, tidak ada
pengajian di malam lebaran nanti, dan juga pekan Rabu pertama setelah lebaran. Jadi 2 pekan saya nggak ada, karena malam lebaran itu saya akan ada khutbah Idul Adha di Kota Parayangan di Bandung, jadi saya nginap sebelumnya. Kemudian saya berangkat ke Kota Makassar ngurus kurban-kurban yang sudah diamanahkan di yayasan saya, karena saya sembelih sendiri. Jadi 1 minggu saya di sana, insya Allah mungkin 2 pekan setelah Idul Adha baru kita kembali lagi. Mungkin begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang sakit disembuhkan, semua yang punya utang dilunasi, semua yang belum dapat hidayah mendapatkan hidayah, semua yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan, dan seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah berikan kemenangan kepada mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga Firdausya tanpa hisab, sebagaimana Ia satukan kita di masjid yang mulia ini. Terima kasih waktunya. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.